Soka, dalam acara atau kegiatan.
tangan yang meriah untuk persembahan tari Temui Agung. Terima kasih kepada Sanggar Tari Tulang Bawang atas penampilan yang luar biasa. Selanjutnya untuk memandu diskusi kita pada pagi hari ini, kami akan memperkenalkan moderator acara hari ini. Beliau ialah Ratu Ananda Salsabila selaku Wadah Youth Ambassador 2024. Kepada Ratu Ananda Salsabila kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Gimana nih? Oke. Izin teman saya memperkenalkan diri. Saya Ratu Ananda Salsabila. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai nih sesi diskusinya, aku mau pantun dulu nih, boleh nggak? Ini kalau aku pantun teman-teman bilang cakep ya. Okay. Di pagi hari mentari bersinar terang, burung berkicau menambah semangat. Selamat datang para pemimpin muda yang gemilang. Mari bersama meningkatkan mutu pendidikan yang hebat. Cakep. Sesuai dengan tema acara kita pada kali ini, yaitu Youth Leadership and Quality of Education. Seperti yang kita ketahui bersama-sama ya teman-teman, pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dan peran pemimpin muda sangatlah penting dalam memastikan bahwa pendidikan tersebut berkualitas. Nah, hari ini kita bakal mengeksplorasi nih bagaimana generasi muda dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini kita beruntung banget nih, kita telah kehadiran para narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai kepemimpinan muda dan kualitas pendidikan. Oke, untuk pemateri yang pertama nih ada Bapak Dharma Wijaya. Oke, beliau selaku putra daerah Tulang Bawang dan menjabat sebagai ahli perencana PPN atau Bappenas. Kemudian pemateri berikutnya ada Kak Deris Nagara. Oke, beliau selaku CEO founder Danaya. Kemudian narasumber kita berikutnya ada Kak Fadlan Satria. Beliau selaku CEO dari Just Speak Indonesia. Oke, boleh nih kita kenal lebih jauh sama narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, untuk Kak Deris mungkin ya Kak, boleh nggak sih Kak diceritain, Kak kayaknya dari kuliah di S2 di Columbia nih Kak. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak gimana perjalanan Kakak selama menempuh pendidikan di sana, dan sebenarnya ada nggak sih Kak perbedaan dari sistem pendidikan di luar negeri dan di Indonesia ini Kak? Terima kasih banyak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah datang pada acara hari ini. Dan terima kasih banyak pada organizer dan collaboration dari berbagai macam institusi dan instansi dari Just Speak, Fearless Media, dan juga Danaya Indonesia. Buat teman-teman semuanya, terima kasih juga dari pagi sudah datang hari ini, dan ini masih weekend ya, hari Minggu, teman-teman mau tetap belajar di bersama-sama. Di sini aku mendengarkan teman-teman kalian juga, dan kalian juga mendengarkan semua cita-cita kami di sini gitu. Tadi kalau misalnya tanya gimana perjalanan aku pas dari Columbia University, sebenarnya aku baru lulus bulan Mei kemarin dari Columbia University di Amerika, di New York, dengan beasiswa LPDP. Aku ambil jurusan Master of Public Administration dengan double concentration, yaitu Economic and Political Development and Social Policy, dan juga dual specialization di United Nations Studies dan Gender and Public Policy. Lalu satu semester aku kuliah di Stanford di California di Palo Alto untuk mengambil Anthropology, Philosophy, Sociology, and Classical Music. Kalau misalnya tanyanya selama di sana apakah ada perbedaan dan perjalanan seperti apa, sebelumnya memang aku udah aktif banget di bidang kepemudaan dan juga di pendidikan ya, advokasi pendidikan. So it's been 10 years aku udah aktif banget di berbagai macam advokasi pendidikan dan inisiatif kepemudaan. Dan berawal dari karena aku asalnya dari asli Bandung, asal Ciamis, jadi emang aku dulu aktif banget di Ciamis, Jawa Barat. Jadi aku datang ke desa-desa, sekolah-sekolah untuk
motivasi, advokasi pendidikan dan membantu teman-teman semua di daerah tersebut. Nah di situ beranjak dari paguyuban Mojajaka Ciamis dan juga forum generasi berencana. Akhirnya dari yang quality of education fokus advokasi pendidikan berubah fokusnya ke gender equality, terus life skills dan kesehatan reproduksi remaja. Nah akhirnya setelah di situ aktif banget di namanya forum generasi berencana dan juga berbagai macam organisasi sampai pas aku S1 pun aku ambil di Presiden University mengambil HI dan juga ngambil International Business and Management Studies di Belanda. Jadi sana aku ambil berbagai macam perspektif baru untuk mendapatkan apa sih yang aku mau. Jadi ketika aku udah selama 10 tahun mengabdi buat advokasi pendidikan, di situ aku keliling Indonesia juga di Sumatera dan Papua untuk memberikan tadi penyuluhan tentang AI, education quality, English proficiency gitu. Dan aku tanya ke mereka dan we all know gitu, ternyata kan di Indonesia infrastruktur pendidikan dan sistem pendidikan pun dan kualitinya masih ada yang unequal gitu. Dan pas aku tanya apa yang kamu lakukan if you would like to have a proper education, mereka jawab aku ingin bantu keluarga saya kan, aku ingin bantu teman-teman saya dan it's very touching ya buat aku karena itu touch my heart. Aku pun tahu gitu how it feel and I understand how it struggle dan sebagainya. Dan di situ ketika mereka bilang terima kasih banyak telah memberikan harapan dan mimpi, I think itu yang membuat aku jadi this is my true call. My life purpose adalah untuk give it back to communities, untuk memberikan apa yang bisa aku sumbangsikan buat masyarakat dan akhirnya punya tujuan hidup untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah dari situlah akhirnya kenapa aku mengambil studi lanjutan juga ke Columbia University di New York karena untuk ambil ini melalui program advokasi public policy atau kebijakan publik gitu. Nah teman-teman semuanya sebelum aku memberikan perbedaan kali ya, ada yang tahu nggak sih berapa persen di Indonesia yang telah mendapatkan akses pendidikan S1? Berapa? Gimana nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Oh, ada tuh yang di belakang. 5% dari 271 juta Indonesia tahun 2021. Berapa persentase orang yang mendapatkan akses pendidikan S1? 20, 4, 5, 6. Nah, ternyata teman-teman ini sedihnya kita hanya mendapatkan kurang lebih 4% yang mendapatkan pendidikan S1 aja. Nah, sedangkan di sini yang penting banget kita berpikir ke depan apalagi kita menyambut Indonesia Emas 2045 gitu. Dan sekarang gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas education termasuk diantaranya akses pendidikan gitu. Nah sekarang teman-teman semua kalau saya bilang mereka bilang bahwa everyone punya akses dan hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan. Tapi sekarang buktinya kita mendapatkan pendidikan jadi suatu privilege gitu. Nah di situ untuk teman-teman semuanya diajak untuk lebih berpikir lagi ke depannya how we would like to collaborate together untuk meningkatkan akses kualitas pendidikan gitu. Dan sekarang kalau ngomongin pendidikannya di Indo dan di US gitu, sebenarnya kan aku udah kuliah di Belanda dan juga sekolah di Australia, di Malaysia dan juga di US. Yang bisa aku sampaikan bahwa pertama mentality juga beda sih. Dari bukan hanya sistem pendidikan ya, tapi lebih kayak karakter juga. Karakter dari budaya pembelajaran di luar negeri sama Indonesia itu jauh beda. Contohnya apa? Misalnya kayak aku di US pas di New York itu untuk kan aku ambil 8 subjek. Dan satu subjek itu pelajaran itu per semester ya. Satu subjek itu per minggunya aku harus baca 10 jurnal atau 10 buku minimal. Nah itu tuh berarti kan kita harus datang ke kelas sebelumnya harus baca dulu. Nah mungkin budaya literasi dan budaya baca pun itu masih berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan di Indonesia. Terus yang kedua mungkin yang bisa kelihatan banget adalah bagaimana sistem pendidikan di power relation antara budaya dosen sama kita. Nah kalau di kita kan bener-bener kayak dosen tuh bener-bener jauh banget ya power distance-nya. Tapi kalau saya di US itu tuh semua orang sama gitu. Kalau aku minta bantuan bapak ibunya ya ibu bapaknya pun pasti bantu juga. Dan ada namanya office hours, jadi beda. Kalau misalnya kalau di Indonesia tuh kan kita takut ya untuk bertanya atau untuk kayak memberikan pandangan, tanggapan. Nah kalau di luar negeri itu mereka ada office hour di mana semua orang bisa untuk kayak booking waktunya lah setelah kelas untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut lagi. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kelihatannya, aku nggak akan banyak ngomong sistem pendidikan ya karena jauh banget dan kompleks gitu. Tapi yang kelihatan aja dan setiap hari gitu adalah gimana ketika anak-anak di sekolah di kelas tuh orang-orang tanya siapa yang bisa memberikan pandangan atau siapa yang mau tanya. Nah di kita tuh udah kayak nunjuk-nunjuk orang gitu. Kalau nggak kita nggak nanya sama sekali karena apa? Takut dibully, takut dicemoohi, takut salah gitu. Padahal namanya education itu tempat kita untuk belajar. There's nothing wrong atau right gitu. Tapi kita di situ dibentuk karakternya untuk bisa muncul understanding, dapat diverse perspektif dan menghormati. Dan inilah akhirnya budaya di mana mungkin kata orang tuh ya crab mentality ada. Itu yang akar-akarnya jadi imposter syndrome, merasa kayak apa ya aku nggak bisa. Atau kayak tadi ketika orang bahagia, sukses tuh mereka nggak suka diambil.
Nah itu kan jadi akar-akar dari berbagai macam pandangan di mana orang tuh nggak boleh bertanya atau takut untuk tanya. Jadi sistem mental kapasitas itu berbeda juga. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan dulu sebelum pertanyaan lain. Terima kasih. Oke, jadi memang sangat berbeda ya kan antara pendidikan di Indonesia dan di luar. Kemudian untuk Pak Dharma Wijaya nih Pak, kan Bapak, Dharma Wijaya, oke. Pak Dharma Wijaya, Bapak kan asli dari Tulang Bawang nih ya Pak ya, dan dengar-dengar Bapak juga nih mau balik lagi nih ke Tulang Bawang. Kira-kira ada nggak sih Pak perencanaan atau apa langkah Bapak untuk membangun sistem pendidikan dan kepemudaan yang ada di khususnya di daerah Tulang Bawang ini Pak? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabit pun. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin cerita sedikit nih sebelum masuk ke pertanyaan apa sih program-program yang akan saya lakukan. Tetapi saya ingin cerita dulu, berbagi pengalaman ini ya, berbagi pengalaman, sharing knowledge. Saya kebetulan dilahirkan di Tulang Bawang, tepatnya di Kecamatan Menggala, Strat 3, Kampung Menggala. Ya, saya pernah sekolah di SD di Kampung Menggala, di SD 1 di depan SMP 1, ya, tapi tidak selesai. Jadi saya masih ingat betul ibu guru saya dulu Pak Budi. Kemudian Pak gurunya yang saya ingat Pak Bastari. Jadi masih ingat saya, mudah-mudahan mereka berdua masih sehat ya, karena saya juga kehilangan jejak ya. Kemudian tahun 84 saya selesai SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Saya merantau ke negeri seberang, tepatnya di Jakarta. Nah, sejak itulah saya meninggalkan Lampung 40 tahun persisnya ya, dari 84 sampai 2024. Dan saya berjuang menuntut ilmu, dan alhamdulillah pada tahun 90 saya diterima bekerja di kantor Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Jadi saya bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, persisnya sudah 34 tahun. Jadi sampai saat ini lama juga ya Pak? Iya, 34 tahun pengalaman saya bekerja di kantor itu. Nah, tugas kita di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tentunya membuat satu perencanaan untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Jadi tugas kita secara rutin membuat perencanaan. Itu ada perencanaan sekarang ini sedang dalam proses pembuatan, sudah selesai tapi belum disahkan oleh DPR ya, rencana pembangunan jangka panjang untuk nasional 2025 sampai 2045. Nah, di 2045 ini nanti kita akan mencapai Indonesia Emas. Ya, 2045 harapan kita adalah sudah tercapainya Indonesia Emas. Nah, berjalannya waktu sekarang juga sedang dalam proses penyusunan ya, rencana pembangunan jangka menengah. Ya, jangka menengah untuk 2025-2029 ya. Jadi kita sudah harus. Nah, untuk rencana-rencana tersebut ya, saya kebetulan juga sebagai pengajar untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang pertama 2025-2045, dan saya juga sebagai pendamping khususnya untuk wilayah Lampung dan umumnya Sumatera. Ya, jadi saya di samping sebagai perencana ahli utama, saya sebagai pengajar dan pendamping di dalam penyusunan RPJPN maupun RPJN. Ya. Nah, kembali lagi tadi menyinggung rencana saya untuk pulang ke kampung, ya modalnya adalah berbekal pengalaman. Saya kadang-kadang berpikir ya, kok saya bisa merencanakan membangun kabupaten lain, provinsi lain, tapi saya sendiri sangat prihatin dengan kabupaten saya, tanah kelahiran saya. Nah, itulah modal dasar saya, berbekalkan pengalaman selama 34 tahun bekerja di bidang perencanaan pembangunan nasional. Saya ingin mengimplementasikan itu ya. Nah, untuk program pendidikan dan kepemudaan tentunya ini adalah satu modal dasar ya.
di semua negara. Ya, di semua negara itu kita bisa lihat kemajuan dari suatu negara itu atau provinsi itu maupun kabupaten itu adalah dari SDM-nya. Jadi kalau SDM-nya berkualitas, tentunya pasti daerahnya juga berkualitas. Ya. Nah, karena kembali ke topik ya. Halo. Jadi kembali ke topik ini, di sini sudah disebutkan ya. Istilahnya adalah intergenerasi. Nah, ini semua generasi. Nah, sekarang ini kan generasinya lebih banyak kepada generasi Gen Z ya. Nah, oleh karena itu kami nanti khususnya saya ini akan berakhir waktunya. Saya berharap para mahasiswa ya, saudara-saudaraku, adik-adikku semua, anak-anakku semua ya, saya harapkan ayo bangkitkan adrenalin Anda semua untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Tulang Bawang maupun di negeri NKRI ini. Karena nanti adalah kalian penggantinya. Jadi kalau Anda tidak membangkitkan adrenalinnya mulai dari sekarang, tidak membangkitkan semangatnya dari sekarang, tidak berinovasi dari sekarang, tidak melakukan satu terobosan, maka kalian akan tertinggal. Ya, saya yakin kalian semua akan tertinggal. Ya, nah, rubahlah bangsa ini, rubahlah Kabupaten Tulang Bawang ini dengan ide-ide kreatif kalian. Insya Allah kalau saya nanti mendapatkan amanah, tentunya jadi pemimpin Tulang Bawang, saya berharap kalian akan memberikan masukan apa yang harus saya lakukan. Karena kalian yang lebih tahu tentang Tulang Bawang, kalian sekolah di Tulang Bawang, kalian tinggal di Tulang Bawang, tentunya lebih banyak tahu dibanding saya. Ya, walaupun pengalaman saya selama 34 tahun bekerja di Bappenas, itu lebih banyak kalian yang tahu daerah kalian gitu, dibanding saya. Karena saya posisinya di Jakarta dan saya hanya pulang ke Tulang Bawang itu minimal memang setahun itu 3 kali minimal, ya, minimal itu. Jadi sejak tahun 84 saya minimal setahun itu 3 kali. Tapi kan kalian sehari-harinya ada di sini. Jadi sekali lagi untuk program itu tadi apa yang akan dilakukan, tentunya saya program saya yang pertama adalah pemenuhan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini apa? Ya tentunya pendidikan kesehatan ya. Ya, jadi pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Karena tanpa infrastruktur yang baik, ya maka pertumbuhan ekonomi kita akan stuck. Ya, hasil-hasil pertanian kita akan banyak busuk di jalanan. Ya, dan mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya saya ingin menggali juga ini dari teman-teman semua para mahasiswa, apa ini ide-idenya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kita udah ngobrol nih sama Kak Dery sama Pak Dharma Wijaya. Oke, untuk Kak Fadlan nih Kak, mungkin boleh diceritakan kesibukan Kak Fadlan saya apa, dan aku pengen tahu gimana sih Kak inovasi Kakak dalam perjalanannya mendirikan Just Stick Indonesia sendiri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya Bun. Jadi yang sedang berbicara di depan kalian ini saya putra daerah asli, saya orang Menggala dan banyak merasakan lika-liku kehidupan. Jadi saya tumbuh besar di unit 6 teman-teman. Ada yang tahu unit 6? Tahu. Tahu ya? Udah pernah ke sana? Nah, alhamdulillah, jadi tahu ya. Jadi saya dulu waktu tinggal di unit 6 belum ada listrik. Jadi sempat ngerasain bangun tidur hitam-hitam karena lampu semprong ya. Nah gitu. Tapi justru kehidupan saya di unit 6 itu menggugah saya. Karena keluarga saya dulu pernah ada konflik, bertengkar orang tua karena kendala ekonomi. Ternyata itu terjadi di keluarga-keluarga yang lain juga. Yang saya sangat sedih sekali adalah ketika melihat teman-teman saya lulus SMP harus putus sekolah, bantuin orang tua, bahkan banyak yang menikah muda juga gitu. Nah mimpi saya pada waktu itu satu teman-teman,
Mimpi saya ingin mengangkat derajat keluarga, tidak ada yang lain. Saya tidak memikirkan Pulau Bawang, tidak memikirkan Indonesia, karena saya harus selesai dengan diri saya dan keluarga dulu. Nah, singkat cerita teman-teman semua, ketika saya dapat kesempatan untuk pindah ke Bandar Lampung, disitulah yang membuat saya mendapatkan kesempatan untuk tumbuh. Saya mengikuti kompetisi, dimulai dari kompetisi Scrabble, menghafal kosakata pada waktu itu. Singkat cerita, SMA saya menyumbangkan tidak kurang dari 50 piala dan medali untuk SMA saya. Keren banget nih teman-teman. Nah, tetapi ketika saya mendapatkan pengakuan dan pencapaian itu, saya berpikir, ini kan piala saya, medali saya, apa fungsinya saya, manfaat saya untuk orang-orang di sekeliling saya. Disitulah ketika saya kuliah, saya mendirikan yang namanya Jaspik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membangun citra Lampung melalui SDM-nya. Kenapa Kak Fadlan waktu itu membangun Jaspik dan ingin memperbaiki citra Lampung? Karena kan kita orang Menggala ini sudah terlanjur dikenal orang keras, pemberani, gagah, ya. Dalam tanda kutip, bahkan saya waktu itu mau cari calon istri, Dadang, susah. Karena calon istri saya bukan sepenuhnya orang Lampung. Ketika tahu orang Menggala, waduh ini galak ini, bahaya nih. Jadi banyak banget kesulitan yang saya hadapi ketika brandnya Lampung ikut ke Jakarta, kenalan sama pemuda-pemuda berprestasi macam Bang Derisnya, ya kan? Saya kenal Kak Belva Devara dan teman-teman yang lain yang punya ruang guru, punya sejuta cita. Ketika tahu Fadlan dari mana? Lampung. Beberapa dari mereka Lampung itu yang begal-begal itu ya, waduh. Tapi kan hatinya selembur sutra. Iya, betul. Nah tapi nggak apa-apa gitu loh. Justru saya oke, hari ini mungkin brand image-nya begalnya begal yang seperti itu. Tapi ke depan saya ingin buktikan melalui platform Jaspik, saya ingin bangun citra Lampung bukan lagi begal motor dan mobil, tapi berubah jadi begal piala, begal medali, begal prestasi. Gitu loh. Dan alhamdulillah selama 10 tahun saya membangun Jaspik sudah 20.000 anak-anak Indonesia khususnya di Lampung yang terbantu. Bahkan kemarin saya sempat cerita sama beberapa teman-teman di Tulang Bawang juga. Ada anak Menggala dari SMA 3 datang ke Jaspik, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, Ratu. Saya tanya bahasa Inggrisnya ini apa? Dewan. Nggak tahu Pak. Bahasa Inggrisnya meja kursi nggak tahu. Saya sedih gitu loh. Tapi setelah kita bina, kita didik selama 3 bulan, kita perkenalkan kompetisi bahasa Inggris. Ikut lomba, 3 kali berturut-turut kalah. Lomba keempat juara provinsi. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena untuk menjadi juara-juara yang membina harus para juara. Makanya saya sangat senang gitu loh, ada intergenerational dialogue. Dihadirkan pemimpin-pemimpin dan pemuda-pemuda berprestasi. Ini kita kehadiran Kak Derisnya jauh-jauh dari Jakarta dengan kesibukannya itu sesuatu kebanggaan gitu loh. Baru pulang dari New York. Bahkan beliau tadi cerita sama Kak Fadlan katanya insya Allah bakal terbang lagi ke Swiss. Ya, 2 hari lagi beliau terbang lagi ke Swiss. Ya, gitu ya. Manfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Betul. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya sebagai anak muda Lampung juga bisa bersinergi. Ini teman-teman banyak mahasiswa. Banyak kok anak-anak Tulang Bawang yang sudah berkolaborasi dengan kita. Tinggal komunikasi. Tadi programnya Dadang itu sangat bagus sekali ya. Ini teman-teman yang nggak tahu, Dadang itu artinya paman, ya, om, kakak, ya, kakak. Jadi panggilan saya itu lebih ke Dadang. Jadi orang tuh kenal tuh Dadang. Betul. Jadi bukan Dharma Wijayanya, tapi itu Dharma Wijaya itu untuk di kantor, di kampus dan di sekolah. Betul. Tapi di luar itu dipanggilnya Dadang. Ini supaya nggak bingung ya di kamera ini Dadang mana nih? Saya beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, dinner bareng Dadang. Jadi kita ngobrol-ngobrol, saya tertarik dengan program-program yang digagas beliau karena ingin melibatkan anak-anak muda. Tidak usah jauh-jauh, ini sekarang kita bisa berkumpul ini ya salah satunya karena event-event yang digagas ya oleh Kak Deris dan Danayanya, teman-teman Jaspik, dan ya tentunya dengan dukungan dari beliau gitu ya. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Gitu mungkin sedikit ceritanya ya Ratu ya. Oke, thank you Kak Fadlan. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, nah kalau tadi ada dari Jaspik Indonesia dan kalau Kak Deris kan founder dari Danaya nih Kak.
Nah, boleh dong Kak diceritain gimana sih Kak perjalanan Kakak mendirikan Danaya ini gitu Kak? Oke, kalau misalnya tadi Dana Indonesia itu sebenarnya tuh singkatan dari Yayasan Dharma Nagara Mandaya Indonesia. Dharma. Karena Dharma itu nama aku juga, Dharma Nagara, ini Dharma Wijaya. Jadi aku sebut Danaya. Nah, artinya tuh Danaya Dharma Nagara Mandaya. Dharma kan artinya lebih kayak komitmen gitu dan berdedikasi untuk sumbangsi. Dan negara berarti kan negara itu bahasa Sunda gitu, negara. Berarti kita ingin sumbangsi buat bangsa negara ini, dan mandaya artinya berdaya atau moving heaven to earth. Jadi gimana caranya kita bisa memberdayakan perempuan semua dengan berbagai macam program dan inisiatif untuk anak Indonesia dengan cara mewujudkan mimpi mereka untuk membangun anak bangsa dan juga negara ini. Yayasan ini dibangun sebenarnya tahun 2023 kemarin, dan masih baru banget dan kurang lebih udah 1 tahun. Sampai sekarang kita udah memberikan manfaat dan programnya kepada lebih dari 10.000 peserta di Indonesia dan seluruh Indonesia. Mantap. Dan asal mulanya sih gara-gara pas aku di Stanford, karena aku dari New York pindah ke California, itu di Stanford. Dan di Stanford itu aku ada kelas filosofi, yaitu ngambil kelasnya Living on Purpose. Nah, lihat dari judulnya aja kan Living on Purpose, berarti bagaimana kita hidup dengan tujuan hidup kita gitu. Nah, di sana dikasihlah namanya kayak semacam final project-nya. Apa yang bisa kita berikan untuk kelas atau komunitas untuk memberikan dampak terhadap sesama. Dan aku mikir kenapa harus yang cuma kelas aja, kenapa kita bikin yang gede aja sekalian gitu. Akhirnya aku mikir dan bilang ke dosennya, boleh nggak sih kalau misalnya aku bikin untuk my country and my community. Dan dia bilang ya udah, kalau saya kamu coba bikin ide itu nggak apa-apa. Terus akhirnya dari 2 jam tersebut aku disebutnya ada namanya outdoor retreat, di mana aku nggak harus keluar sekolah. Dan di sana aku tuh di taman lah gitu, sama 2 jam nggak boleh megang teknologi gadget, nggak boleh megang HP, iPad atau nggak boleh. Dari situ aku mikir apa yang bisa aku kembangkan dalam si proyek tersebut. Pertama aku memikirkan isu. Jadi problem identification adalah banyaknya Indonesia nggak mendapatkan akses pendidikan, betul kan? Tadi aku sebutin juga berapa persen sih anak Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan susah. Terus literasi juga, dan bagaimana kesempatan anak-anak daerah yang memang anak-anak daerah itu potensinya gede-gede banget gitu. Sekarang di Tulang Bawang atau misalnya di Ciamis, di mana itu banyak potensi anak mudanya. Nah, bagaimana kita sebagai teman-teman yang cukup terbilang sudah mendapatkan exposure lebih dan bisa memajukan diri sendiri dan juga tim di luar, why not kita bisa kembangkan secara mentoring ke anak di bawah sana, misalnya di dalam daerah-daerah tersebut gitu. Nah, akhirnya aku mikir lagi, oke, pertama problemnya adalah akses pendidikan. Kedua, tadi bagaimana potensi anak-anak muda. Dan yang ketiga, aku kan udah selama hidup aku 9 tahun tuh udah aktif dalam bidang kebudayaan. Aku aktif datang ke desa-desa, ke sawah-sawah untuk memberikan tadi akses pendidikan dan penyuluhan mengenai potensi wisata, basic education, civic engagement, bahasa Inggris, sampai life skill. Dan itu tuh benar-benar volunteer ya dari aku sendiri. Dari volunteer gitu. Dari 10 tahun, udah 10 tahun tuh aku udah tiap hari gitu ngajar gratis ke orang-orang gitu. Dan itu melewati berbagai macam ya layer of society, lapisan masyarakatnya, dari yang di Ciamis, di Bekasi, Bandung, Jawa Barat sampai nasional gitu. Dan akhirnya pas aku mikir lagi, oke, what's next lagi gitu, aku udah punya kapabilitas untuk memimpin, dan aku kan udah sering banyak datang di paguyuban ya, di organisasi. Nah, sekarang kenapa aku nggak bikin aja organisasi baru gitu ya, aku bisa memimpin bareng-bareng, tapi bukan berarti aku jadiin kompetisi gitu, tapi lebih kayak kolaborasi aja, mana hal apa yang bisa kita kolaborasikan untuk maju ke depannya gitu. Dan yang terakhir, mungkin karena aku udah aktif di nasional juga dan internasional, aku mewakili Indonesia di PBB gitu, di UNH headquarter, terus di ASEAN juga, dan aku udah ada bekal secara international community dan juga community dan impact gitu. Gimana caranya aku bisa jadi more and more gitu. Dan akhirnya aku mikir, oke, dengan semua hal ini, gapnya apa sih? Yaitu anak Indonesia kan masih fokusnya tuh ke formal education. Jadi ketika sekolah, ditanya sekolah mau ngapain, ingin dapat ijazah. Dan masih banyak kualifikasi untuk mendapatkan kerja. Padahal, untuk masuk sekolah atau dapat education tuh, bukan berarti kita untuk kerja doang gitu. Dimana proses pembelajaran ada yang mutual understanding, mutual respect, mendapatkan pengajaran etika, moral, dan juga kreativitas, inovasi, itu kan dari sekolah gitu. Jadi tempatnya di situ tuh tidak hanya buat hanya ijazah, tapi fokusnya ke eksplorasi diri dan pencarian jati diri sendiri gitu kan. Makanya adanya di Sokong tuh non-formal education itu lebih imbang. Nah, kalau kita bicara tentang lifelong learning atau pendidikan terbatas, nah itu yang aku bawakan. Jadi misi aku adalah dengan dana ini aku ingin
memberikan tadi misinya lifelong learning dengan approach-nya sebagai pathfinder. Maksudnya apa? Jadi membantu teman-teman semua di Indonesia untuk membuka pikiran mereka apa tujuan hidup mereka dan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas diri guna mewujudkan mimpi mereka. Pasti kan indiannya mereka ingin mendapatkan akses pendidikan atau ingin menjadi seseorang yang mempunyai kapasitas diri yang lebih tinggi lagi. Dan di situ aku selalu kasih pelajaran namanya living on purpose, why and how gitu. Dan di situ tuh banyak program-programnya kayak di Danaya itu ada 3 main program, main objektif tujuannya. Yang pertama untuk education quality, yang kedua community development and youth empowerment bagi kemudaan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan akses terhadap mentoring session pemberdayaan mereka. Makanya selama di Dana ini, selama 1 tahun kurang, kita ada mentoring session setiap saat tuh, maksudnya setiap bulannya programnya itu online dan offline. Dan selama ini ada programnya dibagi 3 juga, ada program beasiswa LPDP, non beasiswa LPDP termasuk ya seperti non dari chevening atau negara-negara lain atau. Terus satu lagi adalah program capacity building dan self development. Dan akhirnya kita panggil tuh, aku panggil semua mentor-mentor dari Danaya itu sendiri, teman aku kayak dari Harvard, dari Stanford, dari Columbia, terus dari beberapa kampus-kampus luar negeri juga gitu kan. Dan akhirnya aku satu mereka kayak, mau bantu. Karena kan emang ini free ya, jadi semua orang tuh gratis. Jadi teman-teman semua kalau saya ingin belajar bareng-bareng mentoring session, kita bisa banget boleh akses di website Danaya atau Instagram Danaya untuk menjadi volunteer atau menjadi peserta programnya. Dan alhamdulillahnya banyak dibantu orang dan stakeholder lainnya. Jadi pas pulang ke Indonesia, bisa ke Indonesia juga untuk memberikan tadi manfaat. Dan alhamdulillah juga bisa ketemu teman-teman di Lampung juga itu ya, di Tulang Bawang, bisa memberikan sharing session. Karena we all know bahwa mentoring itu penting banget ya, Om juga Mas Fadlan gitu. Dimana kayak gunanya mentor itu tidak hanya sebagai role model atau look up to the person, tapi bagaimana kita bisa mentransfer, memberikan knowledge and sharing session bersama. Dan tadinya adanya membuat kepemimpinan baru lagi regenerasi. Jadi ketika menjadi how to be a great leader adalah bagaimana kita bisa membentuk generasi leader selanjutnya gitu, yaitu dengan mentoring tadi. Makanya mentoring selama hidup bersama gitu tuh ya udah kita tahu bagaimana cara pola pikirnya. Jadi kata mungkin kita bertiga punya perjalanan yang 10 tahun untuk menjadi seseorang gitu, tapi kita bisa kasih mentoring dengan cara shortcutnya bentar doang buat anak-anak tersebut. Itu yang emang kita ingin dedikasikan. Dan balik lagi kan tujuan hidup aku adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita jadi badan hukum sejak Desember kemarin. Jadi ya kurang lebih kita udah 1 tahun kita berdiri. Dari situ ada juga anak-anak Danaya di sini juga ikut ke sini untuk membantu acara ini. So ya alhamdulillahnya dengan program-program seperti ini mengisi tadi ya gap-gap, kekurangan-kekurangan yang mungkin pemerintah kan fokusnya di formal education, kita bantu untuk menyokongnya di non formal education. Mungkin kayak misalnya Jasmine kan fokusnya dengan bahasa gitu. Bagaimana kita lebih, yaudah kita harus berani gitu untuk bicara bahasa Inggris dan juga membuat pembelajaran itu lebih asik dan menyenangkan. Dan kita sama juga punya kolaborasi yang sama, di mana kita fokusnya bagaimana kita membuka para potensi-potensi dan pemikiran anak Indonesia untuk fokusnya ke depan mewujudkan mimpi mereka dan tujuan hidupnya apa sih, gunanya apa. Pertama mungkin mendapatkan beasiswa atau mendapatkan lanjutan pendidikannya dan sebagainya gitu. Jadi Danaya ini wadah buat para anak muda buat berkembang gitu ya Kak. Nah tadi aku udah tujuan Kakak kan mencerdaskan kehidupan bangsa nih Kak. Terus sempat nyinggung beasiswa juga. Mungkin di sini teman-teman juga pengen tahu nih Kak, perjalanan Kakak gimana sih Kak buat cara meraih beasiswa dari Kakak sendiri dan perjalanan Kakak bisa dapat lulus di Universitas Columbia gitu Kak. Beasiswa aku dari zaman SMP udah dapat beasiswa alhamdulillah. Jadi dari SMP. Dari SMP aku di Indonesia di Ciamis dan juga di Malaysia itu di Putrajaya. Terus beasiswa juga tambahan, jadi kayak bagaimana kita bisa dapatkan kayak student exchange ya gitu. Terus di SMA pun sama, di SMA 2 Ciamis dan juga di Melbourne, mungkin Mas Fadlan bakal ke Melbourne. Jadi aku ingin nostalgia gitu, karena aku ke Melbourne juga dulu pas SMA, itu ngambil di sana dapat bantuan juga dari UPI dan juga pemerintah di sana gitu. Terus kuliah S1 pun dapat beasiswa dari Presiden University, itu di Cikarang, dan juga mendapat beasiswa di Belanda, itu di Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dan kemarin beasiswa LPDP dan dari Columbia University untuk sekolah di Columbia University dan beasiswa dari Stanford untuk kuliah di Stanford juga gitu. Nah sekarang gimana perjalanannya? Cukup panjang sebenarnya, tapi one thing for sure adalah bagaimana kita tulus, kerja keras, dan disiplin dalam mewujudkan mimpi kita. Selalu memplanning gitu, apa yang ingin kita lakukan ke depannya. Dari zaman dulu aku selalu tulis 10 tahun ke depan mau ngapain ya? 20 tahun ke depan ngapain ya? Gitu. Karena semua orang kan udah punya porsi masing-masing. Menurut aku semua orang tuh udah pintar gitu. Tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan tersebut gitu. Dan disitulah aku mikir di zaman SMP SMA mungkin aku sangat
dibantu dengan banyak program ya. Dan alhamdulillah pun dibantu keluarga tuh luar biasa, dan cuma ada kakakku di sini ikut juga sini. Dan itu peran dari orang tua, kakak itu tuh benar penting banget, dan keluarga dan teman tuh penting banget dalam di support system gitu. Nah pas SMA mungkin yang jadi turning point-nya ketika pas aku mulai di Australia, teman-teman semua di Australia itu aku pulang dan aku tuh nggak tahu ternyata terjadi perubahan ekonomi keluarga secara drastis gitu. Dan sampai dimana kayak udah nggak ada uang sama sekali untuk kayak sekolah. Dan at the same time aku tuh kan juara UN terbaik gitu, terus juara umum juga di sekolah. Dulu aku jadi dokter anak. Dan tidur tuh 3 jam sehari dari yang sekolah, ekskul, ikut 9 ekskul, terus udah gitu ngajar orang, terus belajar, ngajar lagi sampai 2 pagi gitu. Karena ini dokter gitu, dan fokus gitu. Tapi pas di sana pengumuman SNBT mungkin teman semua, aku nggak keterima SNBT, nggak keterima SBMPTN juga, nggak keterima Simbang UI, dan akhirnya mikir, oh berarti bukan jalannya di situ gitu. Ada takdir lain yang aku harus jemput. Tapi balik lagi, kesedihan adalah kecewaan, sedih, ya kenapa aku nggak bisa ya masuk ke dokter, padahal secara administrasi semua udah memenuhi gitu. Tapi ya baik lagi, Tuhan punya rencana lebih baik lagi buat aku, dan di situ aku percaya dengan tadi omongan orang tua, apa emang rezekinya ya rezekinya. Dan aku mikir bahwa ketika satu pintu tertutup, banyak pintu di luar sana yang masih terbuka gitu. Jadi jangan sedih yang berlarut-larut, tapi kita what's next-nya apa. Di situ aku mikir lagi, what should I do gitu. Dan ada question yaitu why and how. Akhirnya aku mikir juga bahwa oke, berarti aku saya nggak bisa ke kedokteran di sini, aku bikinlah plan yang lain. Jadi aku bikin plan A, B, C, ada yang masuk ke HI, kedokteran, dan juga ke psikologi. Butuhnya parenting dan communication ya. Jadi aku komunikasi sama orang tua aku, masuk ke HI coret, masuk ke kedua ini coret. Jadi pinginnya tuh keluarga pindah di negeri dan aku ini dokter. Tapi yang gimana ya, udah nggak ada jalan lain. Jadinya aku dapat beasiswa dari Presiden University mengambil HI. Ayah aku kasih tahu ke orang tua aku, nih ini masuk HI. Awalnya nggak boleh, tapi akhirnya mereka kayak, udah kamu boleh deh berangkat dengan catatan kamu harus IP bagus, 3,75 minimal, terus udah itu harus membuktikan prestasi. Karena kan mereka kecewa ya, maksudnya apalagi ayah aku yang melihat aku kerja keras. Tapi aku bilang oke, aku ambil. Singkat cerita ya, alhamdulillah aku semester pertama IP 4, kalau nggak salah, terus udah gitu memberikan prestasi di nasional juga, dan aku telepon ke aku bahwa this is what happened. Dan mereka langsung syukur dan merestui semua kegiatan aku. Nah yang jadi pekerja kerasnya adalah saat itu udah ekonomi udah turun nih, nggak ada duit gitu. Dan aku datang rantau ke Jawa BK. Ada uang tuh cuma 50.000 saat itu per hari. Itu pun kalau misalnya ada, kalau enggak ya udah susah. Itu tuh udah kumpul-kumpul uang antara dari mama, papa, kakak semua gitu. Nah tapi ini saat itu aku nggak mikir gimana caranya supaya aku bisa hidup. Sampai di posisi pas aku di Cikarang yang mungkin saat itu orang tua nggak tahu juga gitu. Aku nggak makan, malah aku juga makan nasi pakai garam juga gitu. Dan akhirnya aku nyari part time, mungkin sekarang part time banyak gitu ya Pak Mas. Jadi dulu tuh nggak ada gitu. Dulu tuh aku sampai nyarinya sendiri, jadi agen asuransi, MLM, wedding singer, wedding MC, jadi tutor, jadi pengajar untuk mendapatkan uang gitu. Sampai aku hidup di sana. Sampai akhirnya aku dapat beasiswa dari beasiswa dari Belanda, tapi cuma biaya hidupnya tuh nggak ada, cuma pendidikan doang. Jadi mau nggak mau aku cari duit lagi. Tapi nggak ada lagi, soalnya udah nyari ke CSR, ke pemerintahan, terus ke instansi juga nggak ada, bapak ibu, teman-teman semuanya. Jadi akhirnya aku mikir, what's next ya, gimana? Tapi aku berbohong. Jadi aku ngebohong orang tua aku bilang kayak, ada kok mimpi uangnya di-provide semua. Padahal nggak ada sama sekali. Berbohong demi kebaikan. Jadi supaya apa? Supaya direstui gitu. Kok nggak gitu, nggak bisa gitu kan. Nah akhirnya aku bilang gitu, dan aku cuma punya uang 300 euro gitu, sekitar 5-6 juta. Bermodalkan segitu tapi bisa ke Belanda gitu. Pas ke Belanda pun nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Jadi cuman ada tuh ya teman aku, Bapak Delan. Jadi cuma aku di sana ya, aku diem di teman aku sama 2 minggu itu di lantai. Terus akhirnya aku dapat kerja tapi beda kota dekat Jerman. Itu tuh jaraknya hampir 50 km PP. Kalau misalnya naik bis atau naik kereta ya harus bayar mahal juga. Dapat rumah. Nah rumah tuh kayak Cinderella. Nah tahu Cinderella ya ceritanya? Nah, kayak cobong asap tuh kayak aku tidur di situ. Jadi kayak angin, air, hujan, kemudian gitu ke muka, itu kerasa banget gitu. Tapi ya this is what happen ketika ya namanya modal nekat dan ya jalanin gitu hidupnya kayak gitu. Sampai akhirnya aku dapat sepeda gratis untuk bolak-balik ke tempat sekolah dan kerja aku. Jadi bayangin naik sepeda 50 km. Berangkat 25, 2 jam setengah, pulang 2 jam setengah. Udah berasa kayak tadi dari Lampung ke Dubai, Tulang Bawang 3 jam gitu. Tapi naik sepeda gitu, naik sepeda. Dulu kayak Ninja Hattori gitu kan, kayak mendaki gunung lewati lembah gitu. Tapi ya baik lagi karena di situ kok kerja kerasnya kayak ya udahlah happy aja di sana gitu, jalani gitu.
dengan lagu ya kencana, it's okay to be okay gitu kan. Tapi aku mikir lagi bahwa aku bilang ke orang tua kayak ditanya gimana perasaannya, oke. Padahal aku nggak minta sepeser pun ke orang tua sama aku di Belanda, karena aku yakin bahwa aku nggak membolehin orang tua aku. That's the resilience dan kerja keras yang aku lakukan saat itu, dan akhirnya terbayarkan sama Allah gitu. Karena aku berprasangka baik pada Tuhan. Dan situnya alhamdulillah pulang ke Indonesia dari Sumatera sampai Papua untuk memberikan akses pendidikan, sampai akhirnya diangkatlah sama Kemenpora untuk jadi pemuda inspiratif Indonesia dan pemuda hebat Indonesia gitu. Alhamdulillah. Keren banget. Iya, dan ini gitu membawa misi tadi ya, misi pendidikan kepemudaan, dan akhirnya datanglah mau ke Indonesia berbagai macam conference dan juga forum gitu untuk membawakan policy recommendation, sampai akhirnya career shifting, COVID semuanya, daftarlah beasiswa LPDP dan juga ke Columbia University untuk menjadi gelarnya itu Master of Public Administration. Dan itulah kenapa kayak mungkin aku lagi awal udah kasih tahu ya kenapa aku ambil jurusannya gitu, dan bagaimana, karena aku ingin fokusnya kan di bagian kepemimpinan dan leadership dan dengan melalui advokasi public policy. Entah itu mau jadi apa ke depannya gitu dan diberikan oleh Tuhan, tapi aku yakin aku ingin menjadi pemimpin Indonesia ke depannya untuk memberikan dampak yang lebih banyak lagi khususnya pada pendidikan dan kemudaan, karena itu yang bakal jadi cikal bakalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui social policy gitu. Dan alhamdulillah kemarin lulus dari Columbia University dengan dengan dapatkan penghargaan tertinggi juga, yaitu Campbell Award 2024, dan juga salah satu orang yang memberikan pidato kelulusan di Columbia University gitu. Dan sekarang pun aku lagi magang di UN, di headquarter di New York, dan akan ke Swiss minggu depan, 3 hari lagi gitu. Terima kasih. Jadi cukup struggle ya Kak untuk dapat. Iya, bukan cukup lagi deh struggle. Makanya kok beasiswa. Sangat struggle. Karena kan orang mikir kan beasiswa ya udah cuman berkas aja gitu kan. Padahal nggak kayak gitu. Kayak banyak hal-hal luar sana yang kita harus pikirkan matang-matang, dan itu kan investasi ke diri ya. Maksudnya mereka investasi kita untuk negara gitu. Gimana cara kita bisa memberikan balik lagi dampak buat negara kita, pagi LPDP kan untuk Indonesia gitu. Balik kita bisa kontribusi buat Indonesia. Oke, kalau ngomongin pendidikan nih, kalau untuk Pak Dharma Wijaya kan udah cukup lama ya Pak di pemerintahan. Jadi boleh nggak sih Kak Pak diceritakan ada nggak langkah pemerintah supaya suara anak-anak muda ini bisa terdengar dalam memajukan pendidikan khususnya di Indonesia ini menuju Indonesia Emas 2045? Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah full konsentrasi ya untuk membangun soal pendidikan ini ya. Jadi kalau kita tahu teman-teman semua, undang-undang APBN itu saklek dikatakan 20% anggarannya untuk pendidikan ya. Jadi ini sangat besar sekali nih ya. Namun kembali lagi komitmen daripada para pemimpinnya di daerah masing-masing ya. Itu komitmennya ya. Yang dibutuhkan itu komitmen ya. Jadi kalau saya banyak mendengarkan keluhan macam-macam ya, saya sampaikan itu oknum ya. Jadi oknum. Tidak semuanya seperti itu. Tidak semua seperti itu ya. Sebenarnya Deris ini itu tanggal 25 sudah harus berangkat, jadi 2 hari lagi harus berangkat ke Swiss, kembali ke Swiss ya. Tapi karena beliau lihat Lampung itu ternyata ada potensi wisata yang sangat menarik, itu tiketnya beliau reschedule. Beliau lapor ke saya, Om, saya pengen lihat ke Lampung dulu deh, tolong di cancel tiket pulang sore ini, jadi besok sore baru pulang ke Jakarta. Jadi karena tadinya beliau besok itu inginnya istirahat gitu ya, istirahat terus tanggal 25 berangkat ke Swiss lagi ya. Jadi balik lagi untuk program tadi, teman-teman semua, kalau saya khususnya di Tulang Bawang ya, saya sudah tetapkan ya, artinya pelayanan dasar itu harus terpenuhi. Pelayanan dasar itu terdiri dari, mungkin teman-teman sudah paham ya, tetapi yang lebih khusus lagi untuk pelayanan dasar ini 3 bidang. 3 bidang. Yang pertama itu adalah pendidikan. Saya sudah pelajari, kita pasti bisa, saya yakin pasti bisa ya. Dan 1 rumah tangga, 1 sarjana ya. Ini saya harapkan ini adalah bagian kontribusi pemerintah Kabupaten Lampung untuk membangun SDM-nya ya. Dan saya jamin untuk pelajar 12 tahun itu 0 rupiah. Jadi nggak ada nanti ke depan ada istilah peminta
apapun namanya lah, pengganti SPP ya, melalui pihak-pihak lain. Mohon maaf saya kalau ada yang komite, jadi kadang-kadang itu dipergunakan juga. Jadi mohon maaf sekali lagi ya, dipergunakan juga untuk meminta yuran-yuran itu. Itu harus 100% tidak ada biaya. Itu harus pemerintah. Ya. Plus sekarang itu karena saya di Bappenas, saya juga bagian dari penyusun rencana pembangunan jangka panjang itu. Sebenarnya kita mulai tahun 2025 ini sudah ada 12 plus 1 tahun. Jadi sebelum anak itu masuk ke PAUD, masuk ke SD, dia wajib masuk PAUD. Jadi PAUD ini pun ya teman-teman sudah masuk di dalam program pemerintah. Tadinya ngedompleng di Posyandu, sekarang itu kita harus domplengkan ke SD-SD. Jadi SD-SD yang masih ada lahan itu wajib pemerintah pusat. Kalau diusulkan ke pemerintah pusat akan membangunkan ruang kelas untuk PAUD dan taman bermain untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak itu mulai dari PAUD itu sudah dilatih motorik otak kecilnya untuk terus berkreativitas. Nah sekarang itu teman-teman, khususnya para mahasiswa, kalian itu adalah generasi penerus ya, calon-calon pemimpin, calon-calon pengusaha hebat ya. Jangan selalu berpikir mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan itu yang saya harapkan sebenarnya. Nah tinggal apa nih yang kalian butuhkan intervensi dari pemerintah, ya kan? Nah untuk menjadi pengusaha tentunya intervensi apa? Ya kan, misalnya promosi, misalnya apa? Apalagi izin, itu kan intervensi. Modal, itu kan tinggal intervensi dari pemerintah. Ya, nah jadi sekali lagi kalian adalah generasi penerus, ya. Nah, saya harapkan inovasi dari teman-teman, khususnya para mahasiswa ataupun kaum milenial, ya, untuk terus berinovasi. Harus berani mengambil tantangan. Jadi kalau kita dengarkan cerita Deris tadi, oh itu sangat sedih sekali, tapi jangan diambil sedihnya, tapi kita harus ambil semangatnya, perjuangan beliau untuk mencapai cita-cita beliau tadi. Coba bayangkan, ditanya orang tua, ada uang nggak? Ada, padahal sudah tidak makan. Coba bayangkan, berani nggak kita berjuang semacam itu? Nah hal semacam itu kan bagian daripada pengalaman ya, pengalaman perjalanan hidup. Tidak ada seorang pun, saya pikir, karena saya nggak tahu, mungkin ada yang sudah jadi anak konglomerat ya, tentunya kalau tidak ada yang jadi, yang dilahirkan di sini dari awal anak konglomerat tadi ya, tentunya saya yakin hampir semua kita sama menjalani perjalanan hidup ya. Nah, jadi kalau dari Bung Padlan tadi juga ceritanya begitu. Coba Anda bayangkan ya, bangun tidur dengan lampu apa, cerobong lampu ya. Saya membayangkan itu ya, membayangkan begitu pegang hidung pegang muka hitam semua. Saya membayangkan itu, dan alhamdulillah saya nggak tahu apakah saya mengalami atau tidak ya. Mungkin di SD di Menggala waktu itu begitu mungkin ya, tapi saya tidak begitu, karena saya begitu SD kelas 1, kelas 2 saya sudah pindah ke Bandar Lampung mungkin. Tapi kalau mengalami TV yang masih biarpet, listrik yang biarpet, saya mengalami, tapi tidak sampai sejauh seperti yang diceritakan Padlan tadi. Jadi ini cerita pengalaman ya, cerita pengalaman ini sangat inspirasi sekali, sangat inspiratif sekali ya bagi kita ya. Jeng Ratu ya, Tuan Putri Ratu ya. Ratu aja. Udah Tuan Putri, karena dia yang paling cantik di antara kita bertiga ini, ya kan? Tunggal. Jadi itulah. Jadi program saya itu yang pertama adalah pendidikan itu tadi, karena saya mantan masih tetap jadi orang pusat, orang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan itu harus saya terapkan di Tulang Bawang. Dan insya Allah teman-teman ya semua, karena saya juga sudah melapor ke Pak Menteri, saya ingin ikut kontestasi, saya ingin pulang ke kampung saya ingin membangun kampung saya, dan janji Pak Menteri saya, jadikan Kabupaten Tulang Bawang sebagai model
untuk nasional. Jadi itu, ya, jadi itu teman-teman itu pada saat saya melapor ke beliau, beliau berpesan jadikan tulang bawang sebagai model untuk nasional. Jadi sekali lagi saya berharap tentunya kita saling mendoakan sehat, ya, kemudian mendoakan saya bisa mendapatkan amanah dengan semudah-mudahnya, ya kan, sehingga apa cita-cita tadi, ya seperti cita-cita Deris, cita-cita Padlan, ya, dan begitu juga cita-cita saya untuk mengabdikan diri saya di Kabupaten Tulang Bawang. Mungkin itu dulu ya, makasih. Memang kita kalau dilihat dari pendidikan sekarang kan rata-rata anak-anak itu minim ya kalau untuk melanjutkan ke S1, karena setelah lulus SMA udah langsung pikiran kerja karena mahalnya biaya pendidikan tadi, Pak. Iya, jadi tadi di samping 12 plus 1 ya, mulai dari PAUD 1 tahun, kemudian 12 SD, SMP, SMA ya. Nah, ada satu program yang ingin saya tekankan, tentunya setiap teman-teman mahasiswa nanti mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah kita bidik ya. Ada satu program satu rumah tangga itu satu sarjana ya. Harapan saya, tetapi mohon maaf ini teman-teman, saya berharap karena kita juga ada program satu desa satu puskesmas. Jadi saya berharap teman-teman itu nanti kita akan seleksi mana nih yang cocok untuk dokter. Kalau saya berharap ini kita sudah jadikan model ya untuk Lampung Barat. Lampung Barat itu sudah melahirkan dokter cukup banyak. Itu program ide-ide dari saya yang saya sampaikan kepada Bupati Lampung Barat ya, untuk kembali anaknya. Jadi ada beberapa dokter sudah tercipta, sudah jadi dokter, dan mereka wajib untuk pulang ke kampungnya supaya mereka bisa mengabdikan dirinya kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Jadi harapan saya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bidang-bidang lain tadi, bahasa Inggris, supaya bisa berkompetitif gitu ya. Kalau kita tidak bisa berkompetitif, tentunya ya kita akan selalu ketertinggalan ya. Nah jadi teman-teman ya, harapan saya memang itu sudah jadi agenda yang harus saya lakukan. Satu hal lagi ya, tentang kesehatan ya. Kesehatan ini adalah modal utama teman-teman ya. Saya banyak mendengarkan keluh kesah khususnya bagi warga-warga kita, tidak hanya di Tulang Bawang ini teman-teman, tetapi di daerah-daerah lain juga. Mereka BPJS-nya yang mandiri ternyata belum bayar. Begitu terjadi musibah itu ditolak oleh rumah sakit. Nah, ke depan khusus untuk Kabupaten Tulang Bawang teman-teman ya, saya berharap tidak ada lagi saya mempersoalkan apakah dia memiliki BPJS atau tidak. Sepanjang dia KTP Tulang Bawang, wajib dilayani oleh seluruh puskesmas maupun RSUD yang ada, serta rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS maupun pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Jadi itu adalah modal dasar yang harus kita lakukan, karena ini adalah bagian daripada pemenuhan pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar untuk pendidikan kesehatan ini wajib sekali ya. Di samping nanti jalan ya, infrastruktur ya, kemudian juga sanitasi maupun MCK segala sesuatunya ya, karena itu berkaitan sekali. Jadi mungkin teman-teman para mahasiswa mungkin sudah hafal lah, saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang tematik ya, holistik, integratif dan spasial ya. Jadi kalau kita kan punya TIS atau HIS ya, tematik, holistik, integratif dan spasial. Jadi silahkan itu mau dibolak-balik juga silahkan, tetapi kita selalu menggunakan itu, karena kalau itu berdiri sendiri-sendiri tentunya tidak akan pernah integratif ya, integrated. Nah, jadi harus kita menggunakan konsep HIS atau DIS ya, tematik, holistik, integratif dan spasial. Mungkin itu dulu ya sementara. Makasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Untuk Kak Valden, Kak, aku
sempat tahu Kak Fadlan juga salah satu penerima beasiswa LPDP. Nah, di sini juga banyak banget teman-teman dari mahasiswa. Boleh dong Kak diceritakan atau mungkin ada tips dan trik supaya bisa lolos beasiswa LPDP itu bagaimana? Oke, cek. Nah, jujur saya bukan pertama kali mencoba LPDP ya. Jadi saya juga mengalami banyak proses gagal dari zaman S1 gagal. Terus sebagai informasi, pada saat saya lulus S1, saya lulus itu cukup lebih lama. Karena umumnya anak-anak S1 itu selesainya 4 tahun, saya 6 tahun. Ya, kenapa saya lulus 6 tahun? Karena saya itu baru tahu ada kesempatan seperti beasiswa ke luar negeri itu di semester 5. Jadi semester 6, 7, 8, 9 itu saya maksimalkan ikut pertukaran ke Amerika. Saya bisa mengunjungi beberapa state di Amerika, ke Australia. Jadi keasikan. Karena keasikan tadi, saya ngerasa, wah ini banyak sesuatu yang bisa saya pelajari di luar sana. Jadi oke lah, saya kalahkan sedikit di akademiknya, tapi ternyata lumayan challenging ya untuk membagi waktu antara organisasi, terus kegiatan di luar, kompetisi, dan ditambah lagi saya membuka usaha sendiri juga di bidang pendidikan. Nah, jadi ketika lulus mendaftar LPDP auto dicoret, Ratu. Kenapa? Karena LPDP itu beasiswa dari pemerintah, IPK-nya minimal 3,0. IPK saya lulus 2,96. Jadi di situ ayah saya bilang, "Nak, udah, cara sukses tuh nggak semuanya harus lanjut S2. Udah, kamu fokus aja Jaspik kamu itu bagus, mimpi kamu bagus, udah kencengin. Bantu anak-anak Menggala, bantu anak-anak Tulang Bawang, anak-anak daerah lain." Gitu loh. Itu pesan ayah saya, teman-teman. Jadi saya udah nggak mikirin lagi mau S2, mau segala macam. Tapi justru saya senang ketika kemarin bantu anak Prinsewu dari nol nggak bisa bahasa Inggris sama sekali sampai juara dunia kompetisi bahasa Inggris di Kuala Lumpur. Diarak sama Bupati Prinsewu. Sampai saya dipanggil Bupati Tulang Bawang pada waktu itu Mance ya, Pak Mance, dapat penghargaan anak tulang bawang berprestasi yang bisa mencetak anak-anak tulang bawang berprestasi lainnya. Nah, tapi kembali lagi, ternyata setelah saya berproses sudah nggak mikirin kuliah, tiba-tiba Allah punya reward, Allah punya hadiah. Disitulah saya berpikir, oh ternyata kalau kita ngedorong orang untuk maju, kita juga bisa maju, teman-teman. Apa hadiah dari Allah yang dikasih ke saya? Tiba-tiba mentor bisnis saya bilang, "Fadlan, cek beasiswa LPDP Entrepreneurship. Ini khusus untuk pengusaha-pengusaha seperti kamu." Ketika saya lihat persyaratannya, teman-teman, saya nggak lihat syarat bahasa Inggris dari yang lain-lain. Saya lihat IPK-nya berapa. Karena saya udah pasti nggak masuk beasiswa manapun. Ternyata pas saya lihat syarat IPK LPDP untuk pengusaha 2,5. Saya loncat, teman-teman. Ibarat mimpi yang sudah terkubur, bangkit lagi mimpinya. Allah Akbar. Masya Allah. Tapi ketika saya daftar ternyata tidak semudah itu. Saya coba, udah sampai tahap akhir, gagal. Percobaan kedua, gagal lagi di tahap akhir. Tapi saya bilang ke pewawancara LPDP-nya, saya udah kesel ya, udah dongkol. Pak, Ibu, ini udah ketiga kalinya saya daftar beasiswa pemerintah ini. Saya sudah 10 tahun tidak diberikan beasiswa pun saya berkontribusi untuk Lampung. Ini hasilnya segala macam. Kalau saya nggak keterima lagi beasiswa ini, tunggu saya di kesempatan selanjutnya. Kan orang Menggala terkenal keras. Sebelumnya saya biasa-biasa saya kerasin untuk wawancara LPDP supaya dia tahu kita punya nyali dan kita punya niat untuk kembali ke negeri gitu loh, kembali ke Tulang Bawang. Singkat cerita, wawancaranya bilang gini, "Wih, Fadlan ini luar biasa," katanya. "Saya nggak bisa kasih kamu beasiswa, tapi kita bisa rekomendasikan kamu." Singkat cerita, keterima percobaan ketiga. Artinya ya artinya tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Dharmanya tadi, satu keluarga, satu sarjana itu mungkin terjadi. Tapi bukan hanya peran pemerintah nantinya. Saya sebagai anak daerah juga ingin bersama-sama berkolaborasi. Jadi kita nggak ngandalin pemerintahnya saja. Misal, ini ada Jaspik, ada Danaya. Kita bidangnya sama, di bidang mentorship ya teman-teman ya. Kita bantu orang-orang untuk belajar gimana cara dapetin beasiswa, persiapan bahasanya.
Kan bisa kita bersinergi. Artinya pemerintah memang sudah ada anggaran yang 20% tadi dari pusat kan? 20% dari APBD itu sangat besar loh. Sayangnya LPDP kemarin Pak Dharma, ketika saya PK persiapan keberangkatan, dari 300 yang di angkatan saya itu hanya 3 anak Lampung, dan yang keluar negeri hanya 1. Nah, kalau kita lihat ada 40.000 lebih, anak Lampung itu hanya 2% sampai 3%. Disitulah saya terpikir gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan Danaya, dengan pemerintah. Ayo kita buat program mentoring sehingga anak-anak Tulang Bawang, anak-anak Menggala bisa kuliah di berbagai kampus terbaik dunia, gitu loh. Siap nggak kira-kira? Mungkin segitu dulu. Tadi kita udah sharing-sharing nih bareng 3 narasumber kita. Nah, mungkin kita langsung ke sesi diskusi aja ya, Kak. Dari teman-teman, 3 orang penanya pertama boleh diangkat tangannya, dipersilakan. Siapa nih? Ada yang mau nanya nggak? Oke, 1, 2. Oke, mungkin dari kakaknya nih yang paling depan nih, yang pakai kacamata boleh maju. Boleh disebutin nama, asal sama mau tanya ke siapa ya, Kak? Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra. Asal saya dari Tulang Bawang dan saya perwakilan dari Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Tulang Bawang. Seperti yang sudah disampaikan Kak Deris tadi, bahwasannya Indonesia membutuhkan generasi muda untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan generasi muda tersebut tentunya adalah generasi muda yang unggul. Dan generasi muda yang unggul adalah generasi yang mungkin harus berpendidikan yang tinggi. Lalu, bagaimana cara merubah pola pikir generasi muda yang sekarang bahwasannya pendidikan hanya cukup pada bangku SMA saja. Jadi sekarang banyak anak muda yang berpikir jenjang pendidikannya hanya pada SMA. Mereka berpikir S1 itu tidak perlu untuk melanjutkan ke sarjana. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, 1 orang penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Laili Mutmainah. Saya berasal dari Kecamatan Gedung Aji Baru, daerah Ujung Rawa gitu. Baik, untuk Bapak Dharma Wijaya, saya ingin bertanya, Pak. Saya ini kan sebagai putri dari salah satu kecamatan yang termasuk pedalaman ya, Pak. Di mana di sana itu pendidikan itu masih sangat kurang diperhatikan. Putra-putrinya sudah banyak yang berpendidikan S1, akan tetapi belum banyak yang ingin berkecimpung di dunia pendidikan. Khususnya di kecamatan saya sendiri, itu untuk sekolah tingkat SD itu sangat kekurangan tenaga kependidikan. Kebanyakan dari mereka tidak ingin berkecimpung di pendidikan karena minimnya honor yang didapatkan, Pak. Iya. Jadi itu bukan masalah yang baru ya, Pak ya. Itu sudah masalah dari dulu-dulu. Jadi itu tadi, karena banyak sekali putra-putri yang ada di kecamatan saya ini sudah mengenyam pendidikan S1, akan tetapi enggan berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di tempat saya mengajar sendiri, itu sangat kurang. Tenaga kependidikan itu sangat kurang dari segi olahraga, di bahasa Inggrisnya, bahasa daerah Lampungnya, itu kita kekurangan tenaga kependidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah langkah apa yang akan Bapak berikan kepada putra-putri yang ada di Tulang Bawang ini agar putra-putrinya ini mau berkecimpung di dunia kependidikan. Jadi tidak lagi enggan untuk meratakan pendidikan di Tulang Bawang ini. Terima kasih, Pak. Oke,
Mungkin untuk Kak Deris boleh dijawab dulu. Tadi namanya siapa? Zahra ya. Terima kasih banyak Zahra untuk pertanyaannya. Dan aku sangat-sangat percaya dan setuju banget dengan statement dimana ketika mempunyai generasi muda yang produktif dan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi itu dapat membantu produktivitas suatu bangsa dan negara gitu kan. Tapi sekarang kalau misalnya kita ngomong Indonesia Emas 2045, kita bahasnya salah satu tolak ukur indikatornya kan human development ya Pak, SDM, dan SDM itu salah satunya dengan kualitas pendidikan dan jenjang pendidikan. Dan sekarang kalau negara maju dan kualitas pendidikan termasuk akses pendidikan itu udah tinggi banget. Contohnya yang paling dekat dengan kita di ASEAN adalah Singapura. Singapura kalau nggak salah data per Desembernya tahun 2021 dari masyarakat mereka yang mendapatkan akses pendidikan S1 untuk dapat labor marketplace itu tuh udah hampir lebih dari 40%. Sedangkan kita masih 4% gitu. Jadi menurut aku pribadi ini hal yang jadinya tidak hanya challenge tapi semangat buat kita memajukan 20 tahun ke depan seperti apa. Karena namanya transformasi pendidikan itu tidak bisa dilakukan semalam saja gitu. Dan nggak bisa lakukan 5 tahun, 10 tahun, tapi it took decades untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, ditanya bagaimana sih improving awareness tentang pentingnya pendidikan tinggi gitu bagi anak-anak, apalagi di daerah-daerah tersebut. Menurut aku yang pertama adalah fungsi dari mentoring tadi. Mentoring dan mempertemukan bahwa ada nih bukti-bukti nyata bahwa para putra-putri terbaik daerahnya masing-masing pun sudah melakukan tadi ya pendidikan lebih lanjut lagi sebagai role model dan bisa diberikan pemahaman sebagai contoh gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan bahwa karena mungkin banyak ada teman-teman di daerah merasa aku mah nggak bisa melakukan seperti itu karena tidak ada contohnya itu dan tidak ada pembuktiannya seperti apa. Dan tapi dikasih contoh misalnya Bang Fadlan, Pak Dharma gitu kan datang ke daerah masing-masingnya lagi ke Tulang Bawang memperlihatkan bahwa ini ada kok bukti bahwa para sosok-sosok pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang memang telah melanjutkan pendidikan tingginya dan juga mendapatkan hal yang bisa diberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri dan bagi keluarga diri sendiri. Jadi living proof itu penting banget sebagai icon atau role model dari daerah masing-masing. Dan fungsinya di mentoring antara para pemimpin sebelumnya dan juga teman semua untuk meregenerasi bahwa inilah pentingnya pendidikan dan juga kapasitas diri. Yang kedua adalah desentralisasi kebijakan-kebijakan dari pemerintahan pusat ke daerah yang memang berkolaborasi dengan civil society dan juga multi stakeholder Indonesia untuk memantau kepentingan. Kenapa? Karena ini bukan tugas pemerintah saja untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan, tapi butuhnya tadi civil society sebagai non-government actors, termasuk siapa di antaranya? Pihak swasta, kita pun sebagai mahasiswa dan juga masyarakat untuk meningkatkan awareness gitu, pemahaman tentang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Apa yang bisa lakukan? Pertama, misalnya dengan sosialisasi, lalu memberikan gambaran apa sih fungsi dan dampak dan kenapa kita harus sekolah tinggi gitu. Bukan hanya tadi aku bilang bukan anak ijazah, tapi banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita dapatkan pendidikan lebih tinggi lagi. Terus diberikan pemahaman tentang pemberdayaan. Itu penting banget melakukan pemberdayaan karena apa? Karena dengan adanya banyak program-program tersebut kita bisa memberikan gambaran capacity building dan juga bisa membantu teman-teman semua untuk yuk bisa sekolah tuh penting. Tadi saya udah ada program dari pemerintah dan ada beasiswa KIP gitu kan, dan juga berbagai macam beasiswa dari pemerintah juga yang disodorkan. Ada juga fellowship program dari non government actors, contohnya apa? Misalnya Tanah Foundation ada fellowship programnya. Nah, fellowship itu semacam scholarship juga, tapi ada berbagai macam parsial dan full. Dan ada juga berbagai macam kayak beasiswa Jarum dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk nyata bahwa kita tahu pentingnya pendidikan itu bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran masyarakat bahwa ternyata pendidikan itu tidak hanya bukan ijazah saja, tapi untuk eksplorasi diri dan meningkatkan kapasitas diri gitu dan kualitas hidupnya masing-masing. Nah, selain itu yang aku ingin tambahkan adalah in order to empower other people, you need to be empowered. Dengan cara apa? Ya berarti kita memberdayakan diri sendiri dulu, mengetahui diri sendiri dulu. Karena kadang kita terlupa bahwa banyak orang-orang di sini fokusnya terhadap bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan atau bagaimana meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tapi tidak lihat dari sendiri hidup seperti apa. Nah, kita ini sebagai pemimpin di sini, alhamdulillah kita sudah punya masing-masing caranya itu untuk melakukan sumbangsi kepada bidangnya masing-masing. Nah, dengan cara tahu itu apa caranya gimana sih? Problem identification itu kita harus tahu ternyata orang-orang dalam diri kita, misalnya kita tuh nggak pernah sadar bahwa kita punya potensi. Buat aku pribadi ada namanya self-identification, termasuk self-awareness, self-confidence, sama self-esteem. Nah, sekarang kita harus berdaya dulu pada diri sendiri. Mungkin tadi kayak Bang Fadlan bilang kayak nggak fokus dulu ke Indonesianya, tapi fokus ke diri sendiri dan juga memenuhi kebutuhan keluarganya gitu.
Berarti kita tahu siapa diri kita dulu. Jadi sini kita semantap itu prepare siapa diri kamu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh kalian mengenal diri sendiri. Jadi harus tahu dulu siapa sih diri kalian dan knowing your true strength, core values yang menjadikan bahwa this is me gitu. Inilah diri aku. Baru ada self confidence bahwa tadi percaya diri. Percaya diri sini berarti apa sih? Lebih ke bukan oh ini gue gitu, bukan, tapi lebih kayak aku paham betul bahwa setiap orang tuh pasti everyone is special and different in their own way. Setiap orang punya kesempatan kapasitasnya masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Jadi kita fokus bahwa mereka tuh ketika kita keluar dari ruangan ini tidak ada inferior atau superior. Mereka semua tuh ingin di best version of themselves. Baru udah tahu acknowledge your values, udah tahu values apa, understand your values, dan terakhir adalah implementing the values. Makanya mungkin disinilah penemuan passion. Mungkin pada selalu bilang passion. Nah, jadi passion itu sendiri yang kita kembangkan bahwa namanya potensi itu unlimited. Nah, sekarang makanya sekolah tuh dibuat fun gitu, bukan di sekolah tuh jadinya malah pusing, stres gitu. Tapi di sini menjadikan suatu platform buat kita sebagai tempat belajar tuh yang mengasihkan juga untuk mencari jati diri dan bakat minat kita. Nah, sekarang yang terakhir menurut aku tadi sinergi antara the new ecosystem of education, di mana namanya ekosistem pendidikan tidak hanya tenaga pendidik, pengajar dan juga mahasiswa atau gurunya, studentsnya, tapi bagaimana anak-anak pelajar itu dibimbing oleh dosen-dosennya bahwa inilah pentingnya pendidikan dan bagaimana orang tersebut memberikan kayak tadi variasi dalam pengajaran. Jadi mungkin diselipkan beberapa values atau kurikulum yang mengarah terhadap pentingnya pendidikan seperti apa lanjutannya. Balik lagi, ada pertanyaan adalah apakah kita selanjut sekolah kampus langsung? Sebenarnya kan ada yang gap year, itu nggak masalah sebenarnya. Karena ketika balik lagi menyempuh pendidikan S1, S2, apalagi S2 ya, itu tuh fokusnya bagaimana kita, apakah ini kebutuhan atau keinginan gitu. Nah kalau S1 kan di primer ya, tapi kan balik lagi, nggak semua orang bisa langsung dapat S1 karena balik lagi apa, socio-economic statusnya. Nggak semua orang dan keluarga tuh baik-baik saja secara ekonomi dan juga sosialnya. Ada yang harus bekerja, ada yang harus mengurus ABCD. Makanya kan banyak fleksibilitas program, ada kelas karyawan, ada kelas part-time untuk memberikan fleksibilitas bagi orang-orang semua untuk belajar sambil bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pemahaman yang harus diganti adalah pandangan sosial, pandangan mindset terhadap apa sih gunanya pendidikan, apa sih gunanya sekolah, dan bagaimana teman-teman semua itu bisa memberikan manfaat. Karena kebanyakan maksudnya apa? Sekolah tuh untuk bisa dapat duit katanya, tapi dibilang lagi mahal sekolah tuh udah nggak, ngapain sekolah jauh-jauh dan tinggi-tinggi kalau misalnya kita misalnya kalau cewek misalnya harus ada di dapur mulu, atau cowok yang penting dia dapat kerja dapat duit gitu kan. Padahal kan nggak itu. Padahal ada lagi living on purpose masing-masing terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri. Diganti mindsetnya, kan itu udah culture, udah budaya. And it's time for us bagi generasi sekarang yang well educated, apalagi teman-teman mahasiswa di sini yang udah dapat privilege berpendidikan, gunanya sebagai contoh, role model, mentor untuk mensukseskan bahwa ini loh contoh orang-orang yang well educated untuk dibantu ke depannya, membantu kesempatan bagi anak-anak mewujudkan mimpi masing-masing. Gitu. Jadi kolaborasinya harus banyak semuanya. Terima kasih. Tambahkan ya. Oke. Jadi terima kasih Zahra, itu pertanyaan bagus ya. Bagus sekali bagaimana merubah pola pikir. Nah, tentunya untuk merubah attitude ya, merubah sikap, pola pikir, budaya, itu butuh proses ya. Nah, disitulah peran teman-teman semua ini, para mahasiswa, Zahra sendiri ya, bagaimana meyakinkan ya bahwa pendidikan apa yang disampaikan oleh Beris tadi itu adalah tidak semata-mata untuk mencari uang, tapi tentang kepuasan ya. Dan saya titip pesan kepada seluruh teman-teman, yang pertama tentunya memohon doa restu orang tua dulu. Jadi apapun yang akan Anda lakukan, mintalah doa restu dari kedua orang tua ya. Biasanya untuk melakukan itu ada kontradiktif ya, apalagi berkaitan dengan biaya ya. Jadi biasanya kalau saya pun dulu itu pernah mengalami hal semacam itu, tetapi pada umumnya kalau pengalaman saya dulu, saya dekatnya ke ibu saya cerita ke ibu saya harus maju, saya harus berkembang, saya harus keluar dari Lampung ya, untuk menjemput mimpi-mimpi saya.
Ya, jadi sekali lagi mintalah restu dari kedua orang tua. Kalau bertentangan biasanya Zahra, ya termasuk saya sendiri dengan anak saya agak bertentangan. Begitu dia minta izin ke luar negeri sekolah, waduh, anak satu-satunya perempuan lagi, mikir aja terusan. Tapi karena istri saya meyakinkan saya, anak saya bisa meyakinkan saya bismillah, saya katakan berangkat. Ya, jadi teman-teman yang mahasiswa ini tentunya ini penting sekali ya. Nah justru sebenarnya yang harus dikejar ke Deris, dan ini karena ini kandidat berapa minggu lagi berangkat ke Melbourne? Seminggu. Minggu depan beliau harus berangkat menempuh S2 di Melbourne. Ya, jadi ini susah sekali nih nanti menangkap beliau, tapi saya harapkan begitu pulang nanti ya beliau bisa mengabdikan dirinya di Kabupaten Tulang Bawang. Ya, nah ini juga 2 hari lagi juga berangkat ke Swiss. Ya, jadi susah sekali. Justru yang saya harapkan dari teman-teman, pertanyaan kepada mereka berdua ini, bagaimana sih caranya? Itu bagi yang berminat untuk mendapatkan beasiswa tadi, karena beasiswa kita tidak hanya pemerintah loh. Ya, swasta pun banyak. Ya, dari UN ada, dari ADB ada dari LPDP ada, dari Jarum ada. Jadi kita kolaborasi pemerintah dengan swasta ini sudah banyak sekali. Ya, jadi begitu ya Zahra. Nah untuk pertanyaan Laili, ya terima kasih sekali nih Laili. Ya pertanyaannya cukup bagus, tapi memang bagi saya sudah tidak asing. Ya, karena hampir semua pertanyaannya seperti itu, tapi ini sangat prinsip ya. Jadi yang pertama adalah kurangnya perhatian. Sebenarnya kembali lagi kepada cerita awal saya ya, komitmen pemerintah daerahnya itu yang pertama. Memang kita keterbatasan dari sisi anggaran ya, tetapi ini harus menjadi perhatian utama ya, karena yang namanya pendidik itu pahlawan tanpa jasa. Kita tidak mungkin jadi, anda semua tidak mungkin jadi mahasiswa kalau tidak ada guru ya. Tidak mungkin ada lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 tanpa ada guru. Jadi inilah butuhnya komitmen daripada pemerintah ya. Namun demikian, sekali lagi ya, saya pikir tinggal bagaimana membangun kolaborasi ya, kolaborasi yaitu tadi antara kita pemerintah dengan swasta ya. Kalau yang untuk level S3 itu SD, SMP, SMA plus 1 tahun PAUD itu wajib ya, hukumnya wajib pemerintah daerah, karena itu sudah program nasional ya. 12 plus 1 itu wajib ya. Hanya memang kembali lagi bagaimana tingkat kreativitas pemerintah daerah di dalam mensupport ya, take home pay tadi ya kan, rendahnya honor segala macam ya. Itu bagaimana membangun kreativitas ya, komitmen daripada kepala daerahnya untuk membantu itu ya. Jadi butuh komitmen pemimpin. Insya Allah saya kalau mendapat amanah itu bagian dari catatan. Bahkan para guru ngaji pun wajib, tidak hanya guru yang formal, tetapi guru ngaji pun, marbot pun itu wajib kita support, karena itu bagian daripada ibadah ya. Apalagi kalau saya kecil dulu tulang bawang ini, kalau nggak ngaji itu pasang tangan begini loh. Saya masih ingat, merah itu pakai rotan. Jadi tulang bawang ini memang sangat kental dengan 2 hal, 1 agama, 2 budaya. Kalau penghasilannya ya nelayan dan petani ya. Jadi insya Allah itu akan menjadi salah satu program utama saya
baik itu aparatur sampai kepada desa, ya itu jadi perhatian utama. Karena ujung tombak pelayanan itu ada di desa, ada di guru-guru tadi. Ya. Desa itu apa? Mulai dari kepala desa, RW, RT. Itu ujung tombak loh pelayanan. Kita pemerintah ini harus dibalik, bukan dilayani, tetapi melayani. Kalau di era dulu kita selalu dilayani, tapi terbalik sekarang tuh tidak bisa. Nah, bahkan salah satu program saya juga adalah desa digital. Ya, kita punya pilot project, saya punya pilot project di Sumedang. Mau apapun masyarakat nggak perlu dia datang ke kantor, cukup kepoin aja. Sumedang udah masuk, itu pemerintah daerah langsung turun, nggak peduli dia. Mana yang nggak beres, pecat ganti. Ya memang harus sakit. Ya, jadi sekali lagi nggak usah khawatir. Insya Allah kita dapat pemimpin yang amanah. Ya, dan saya berkomitmen siapapun pemimpinnya, terlepas saya atau tidak, ayo kita bangun tulang bawang. Ayo generasi muda, kalian punya potensi, kalian calon-calon pemimpin, kalian harus bergerak. Dobrak gitu, mohon maaf ya, kalau saya dobrak, siapa yang berani ngelawan mahasiswa? Maha, judulnya pun sudah maha, kalau pakai senyum aja, judulnya pun sudah maha. Yang melebihi maha itu cuma satu, kedua orang tua dan Allah. Udah itu aja ya kan? Mau menurunkan siapapun ya turun oleh maha itu tadi, nggak usah khawatir. Dan insya Allah kalau saya nanti yang mendapat amanah, tentunya saya akan selalu membuka forum-forum ya, diskusi dengan rakyat 2 minggu sekali. Itu janji saya terhadap diri saya sendiri. Janji saya terhadap diri saya sendiri, forum-forum rakyat itu harus saya buka 2 minggu sekali. Kalau tiap hari saya nggak kerja nanti, ya kan? Dan bahkan saya akan tampilkan lagi orang-orang hebat semacam ini. Saya akan undang, ayo dong, datang dong. Begitu mereka datang ke Indonesia, saya tahu, oh sini loh, jangan jauh-jauh dari gue, ya kan? Ini susah soalnya nangkep orang ini, susah. Dia pulang ke orang tuanya cuma 2 hari loh. Malam takbiran, lebaran, besoknya sudah ada di rumah saya lagi. Sampai diikutin tuh sama kakaknya. Gue punya adik dibajak melulu dia. Tapi saya butuh beliau untuk mementor kepada semua kaula muda baik di sini. Kemarin kita di Bandar Lampung itu di luar dugaan yang datang. Ya, kita perkirakan sekitar 150-an ya. Ternyata yang datang lebih dari 170. Coba. Ya. Lebih dari 170 tanpa kita minta. Hanya buka di IG berapa? Cuma sehari buka di IG. Semalam coba. Yang mendaftar 40 tapi yang datang 170. Yang mendaftar melalui DN registrasi 40 tapi yang datang 170. Jadi sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah tadi soal itu sudah terjawab ya, soal kurangnya tenaga pendidikan dan persoalan take home pay tadi. Nah memang take home pay ini ya nanti kita carikan solusi ya. Saya tidak bisa berani terlampau menjanjikan karena saya menjanjikan itu utang. Tapi kita sama-sama carikan solusinya ya. Kita diskus mau kemana ya. Karena ya balik lagi, keberhasilan seorang pemimpin ya tentunya tidak terlepas dari seluruh masyarakatnya. Makasih. Aku buka untuk satu orang penanya terakhir. Boleh angkat tangan. Siapa nih yang mau nanya? Oke, untuk kakak yang baju biru ini boleh. Oke, boleh 2 orang. Ya. Yang pertama boleh kakak ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gunawan. Bisa dibilang saya dari Universitas Lampung. Dan sampai saat ini di tahun pertama saya sudah memperoleh 6 gelar duta. Oke,
Itu yang membuat saya sangat dominan terhadap pendidikan, apalagi dosen-dosen rata-rata itu kebanyakan dari luar negeri. Dan seperti yang Kak Deris bilang, itu benar sekali kalau pendidikan antara kita dengan luar negeri yang paling berbeda adalah tentang mentality and learning culture. Nah itu beda banget Kak. Jadi pertanyaan saya untuk Kak Deris dan Kak Fadlan, karena sudah berkuliah di luar negeri, mungkin untuk beasiswa segala macam itu bisa saya cari tahu sendiri karena emang banyak banget beasiswa. Cuma yang saya inginkan adalah apa sih kira-kira potensi dari Indonesia ini terkait mentalitas kita yang harus dikembangkan, karena sepengalaman kakak-kakak itu pasti ada banget yang bisa kita ambil untuk diterapkan di Indonesia. Dan selanjutnya untuk Bapak Dharma Wijaya, saya sudah melihat vlognya dan juga Bapak ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Tulang Bawang ya Pak. Ini calon pemimpin kita. Tadi Bapak bilang fokus Bapak adalah 3, yaitu di bidang pendidikan, lalu kesehatan, dan juga infrastruktur. Tapi seperti yang kita tahu Pak, bahwa ibu dari konflik itu adalah ekonomi. Jadi masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah infrastruktur itu kalau masalah ekonomi belum dituntaskan akan mengakar ketiga-tiganya. Karena pasti kita butuh yang namanya dana. Pendidikan aja 20% ya Pak. Kalau ekonomi tidak jalan itu bakalan sangat sulit. Nah dari Bapak sendiri ada nggak sih kiat-kiat untuk mensejahterakan ekonomi khususnya di Tulang Bawang ini Pak? Terima kasih. Mungkin mulai dari Kak Fadlan dulu nih Kak buat jawab pertanyaannya. Cek, 1. Oke. Ini bagus pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita anak-anak muda membangun mentalitas? Ya, karena kalau informasi bisa dicari sendiri di Google ya. Jujur saya pun mendapatkan mentalitas awal itu dari Google. Jadi kita harus berterima kasih sama yang namanya Mbah Google ya. Ketika saya waktu itu mencari motivasi, saya ketik di Google quote-quote motivasi masa kini. Nah, keluar tuh satu quotes bahasa Inggris. Bunyinya begini, boleh dicatat dan diingat-ingat. Bunyinya, if someone offers you a good opportunity, just say yes and learn how to do it later. Artinya, udah ada yang artinya, kalau misalkan ada seseorang yang menawarkan kesempatan bagus, iya aja dulu, belajarnya sambil jalan. Gitu. Nah, disitulah yang membangun mentalitas saya. Ikut forum di Jakarta, ikut forum di Bali. Saya minder awalnya ketemu orang-orang di Jabodetabek. Satu-satunya anak Lampung ikut forum yang Leader for Indonesia. Mentornya menteri-menteri, pemimpin-pemimpin juga. Orang semua tanya, tunjuk tangan, ya kan? Terus bedanya anak-anak Lampung dengan anak-anak di Jabodetabek, UGM, UI dan lain-lain. Kalau mereka bertanya itu susah-susah. Pertanyaan itu, bahasa-bahasanya itu kita nggak ngerti gitu loh. Beda level. Nah tapi itu yang menjadikan saya, oh begini cara orang bertanya. Saya simak caranya gimana. Tapi ngapain kita takut? Saya ikut dapat beasiswa dari Presiden Barack Obama di Amerika. Sesi tanya jawab, semua orang tunjuk tangan. Hanya 60 yang diundang. Saya satu-satunya yang hampir nggak tunjuk tangan, tapi karena kanan kiri semua tunjuk tangan saya bingung harus gimana. Begini saya juga. Jadi tunjuk tangan. Ketika tunjuk tangan tuh Pak Presiden melihat, waduh siapa nih yang mau dipilih? Saya udah deg-degan, ya Allah jangan dipilih saya, ya Allah jangan dipilih saya. Tapi mental itu terbentuk dari lingkungan. Karena saya sudah keluar melihat, oh orang-orang berani, ya udah Ica-Ica berani, pura-puranya berani, gitu loh. Tapi ya kalau misalkan saya ditunjuk ya Bismillah, pura-pura, bahasa Lampung ya. Saya kalau misalkan ditunjuk dulu udah siap dengan pertanyaan. Nah tetapi kita jangan takut untuk menjadi autentik. Jangan takut dengan tulang bawang kita, dengan menggala kita, dengan Lampung kita. Karena itulah yang menjadikan kita khas. Ketika orang bertanya, Pak Menteri, berdasarkan data yang saya baca, riset yang saya lakukan, kalau kita nggak bisa begitu, nggak usah ikut-ikutan. Itu namanya bunuh diri gitu. Apa yang saya tanya? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Saya tanya, Pak Menteri, Bapak sukses seperti ini, seperti sekarang pasti banyak perjuangannya. Pertanyaan saya, siapa sosok yang mendampingi Pak Menteri hingga bisa sampai ke tahap ini?
Ternyata pertanyaan yang sederhana seperti itu justru jawabannya yang paling panjang, teman-teman. Sosok istri saya begini-begini, sampai nangis Pak Menterinya. Nah ternyata ya itu tadi, kita nggak perlu takut. Mental itu terbentuk dari satu, kita harus dikelilingi orang-orang yang berani juga. Kita harus keluar, melihat keluar. Lihat cerita Kak Deris, cerita Pak Dharma. Mereka keluar, mereka merantau, walaupun perjuangannya sulit. Tapi ketika kembali lagi, kita punya mentalitas. Pesan penutup dari saya, gak apa-apa, keluarlah, merantaulah, jadi orang bodoh, orang susah di negeri orang gak apa-apa, tapi belajar ketika pulang, kita jangan bodoh lagi, jangan susah lagi. Bagikan ilmu dan pengalaman itu berkontribusi untuk negeri. Itu. Ya, jadi Gunawan, saya menyambung nih. Ya. Jadi nggak usah pernah takut. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri Anda sendiri. Ya. Jadi jangan takut dengan persoalan dengan kondisional Anda, tapi belajarlah dari lingkungan Anda, karena lingkungan itulah nanti yang akan membentuk Anda. Jadi intinya adalah terus dan terus semangat untuk berinovasi dan berkreativitas, ya, karena keberhasilan itu dari situ, dari inovasi dan pemikiran-pemikiran Anda tadi. Ya jangan cuma berhayal, tapi bagaimana Anda mengimplementasikan dari hal-hal kecil saja seperti yang disampaikan Fadlan tadi. Nggak pernah terbayangkan oleh orang lain ingin bertanya dengan database yang cukup banyak, ya kan? Tetapi dengan pertanyaan siapa di balik Anda yang bisa menjadikan Anda itu orang sukses? Tentunya itu adalah mentor-mentor semacam ini. Ya, mentor-mentor inilah nanti yang akan terus, dan pada umumnya ya, setiap individu itu tidak tahu kekuatan diri dia di mana. Nah, yang tahu itu orang lain. Ya, Anda tahu nggak, Gunawan, tentang apa sih kekuatan diri saya yang ada di dalam tubuh saya? Pada umumnya yang tahu itu orang lain, bukan Anda. Tetapi setelah berjalannya waktu dengan proses, begitu dikasih tahu, oh ternyata Anda bukan bidangnya di sini loh. Passion Anda tidak di sini loh. Passion Anda itu di bidang pendidikan misalnya tadi. Passion Anda itu bukan seorang pengusaha loh. Tapi passion Anda adalah seorang sosialis. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, untuk yang kedua tentunya pendidikan kesehatan, ya, terus infrastruktur. Nah, terlepas dari untuk soal ekonomi, ini tidak terlepas dari tiga hal tadi, ya, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Kalau infrastrukturnya baik, ekonominya pasti tumbuh. Anda bayangkan kalau di Tulang Bawang ini untuk membawa hasil pertanian itu harus 2 hari 2 malam. Mohon maaf kalau saya sebut jenis ya, singkong Anda akan bawa keluar dari Tulang Bawang kalau 2 hari 2 malam jadi tape semua, bro. Bagaimana ekonominya akan tumbuh? Bullshit, saya bilang. Kalau infrastruktur itu tidak baik, ekonominya akan tumbuh dengan pesat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentunya ekonomi di level bawah itu adalah UMKM. Nah, tugas pemerintah bagaimana melakukan, memanage para UMKM ini untuk berproduksi yang lebih baik, ya, dilakukan pendampingan, ini bisa dipasarkan kepada pihak luar. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana menciptakan pariwisata yang ada, ya. Jadi melalui pariwisata, ini contoh-contoh kecil ya yang saya sebutkan di sini, ya, karena itu juga bagian daripada program saya. Saya akan mulai dari UMKM yang kecil-kecil.
dari yang kecil-kecil ini bagaimana bisa tercipta nilai tambah yang ada untuk menciptakan nilai tambah bagi para masyarakat ya, yang melakukan produksi. Kalau yang besarnya contohnya nih, contoh nih ya, kita di sini sawit. Kalau kita jual sawit bonggolan itu nggak ada harganya, kecil sekali. Tapi bagaimana merubah itu menjadi HCPO ataupun CPO untuk diekspor? Itu contoh besar. Sehingga perlu adanya pabrik. Ya, oleh karena itu, ya, tentunya kita harus lihat dari hulu sampai ke hilir. Di hilir inilah produksinya itu. Nah, itu kita naikkan. Bagaimana ini bisa menambah nilai tambah? Ya. Nah, kenapa pemerintah ya terus membangun smelter? Mungkin tahu kan smelter-smelter yang kita bangun supaya produk kita tidak dijual mentahan begitu saja, tetapi minimal sudah separuh jadi, sehingga ada nilai tambah. Nah, itu banyak sekali untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Indikatornya ya, kalau kita bicara indikator itu cukup banyak, tetapi contoh-contoh semacam itu, kenapa target saya itu 3 ya, target saya itu adalah pelayanan dasar, karena itu adalah bagian daripada indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak akan mungkin tercapai kalau 3 hal tadi itu tidak terjadi. Ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ya, jadi 3 hal ini adalah indikator pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi. Ini indikator pengungkit. Ya. Nah, nanti baru kita lakukan, yaitu tadi UMKM, bagaimana kita lakukan pembinaan untuk mulai dari hulu sampai ke hilirnya, terus naik. Ya, mungkin itu sementara. Nanti kalau memang ada ide-ide lain, karena kita juga dibatasi waktu oleh Tuan Putri Ratu. Ya kan, Tuan Putri Ratu kan, kita tuan-tuan nih. Ini Putri kan, Ratu lagi kan. Jadi itulah karena kita dibatasi waktu oleh Putri. Mungkin satu lagi penanya biar adil ya. Tadi kan 2 wanita. Biar adil kan, biar adil kan. Ini kan baru 1 nih, ya, Tuan Gunawan. Mungkin satu lagi tadi saya lihat yang tunjuk tangan. Makasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kamid dari Purwajaya, Pak. Di sini saya sangat antusias lagi dari program-program Bapak yang mengenai 3 pilar tadi. Kemudian satu yang perlu saya tanyakan Pak ke Pak Dharma Wijaya khususnya mengenai apa itu kesejahteraan aparatur kampung, Pak. Nah, di sini di antara kabupaten-kabupaten lain, tulang bawang yang paling rendah. Nah, makanya bagaimana program Bapak untuk kelanjutannya supaya Kabupaten Tulang Bawang bisa lebih baik untuk kesejahteraan aparaturnya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah diingatkan ini, makasih ini Pak Amin ya dari Purwajaya. Ya, memang tentunya mohon maaf saya harus sebutkan ya. Artinya untuk kesejahteraan para aparatur ini sudah bagian dari program saya nih Pak ya. Jadi program saya itu mulai dari aparatur ASN, kampung ya, kades sampai kepada RT RW ya, karena itu bagian daripada aparatur. Aparatur ini Pak Kamin, saya belum berani menyebutkan angka ya. Ini harus jadi perhatian karena aparatur desa ini adalah ujung tombak daripada pelayanan kepada masyarakat ya Pak Kamin ya. Jadi sekali lagi, cuma saya belum berani menyebutkan angka. Insya Allah Pak ya pasti naik, saya bisa pastikan naik. Hanya berapa naiknya saya belum berani menyebutkan angka Pak ya, karena saya harus hitung-hitungan dulu nih Pak Kamin.
Ya, kalau silva Bapak sekian, saya harus naikkan berapa, saya harus hitung-hitungan dulu. Tapi saya jamin itu akan naik. Hanya berapa naiknya saya tidak berani menyebutkan angka. Karena seperti tadi, pertanyaan dari Tuan Putri Laili ya, dari Gedung Aji soal guru, ya, hampir sama. Jadi ujung tombak keberhasilannya adalah kita bisa lihat dari desa-desa. Kalau pelayanan desa itu sejahtera, saya yakin Pak, Bapak tidak akan nguntit-nguntit lagi kepada rakyatnya. Kalau itu masih sangat rendah, tentunya untuk mencukupi biaya operasional Bapak, pasti nguntit-nguntit dari rakyat. Saya yakin itu Pak. Jadi insya Allah itu Pak Kamin silvanya itu jadi salah satu sasaran saya, termasuk tadi guru-guru, termasuk para marbot, para guru ngaji, itu sudah ada di dalam catatan saya Pak. Cuma saya untuk berapanya saya belum berani menyebutkan angka, apakah naiknya 20%, 30%, 50%, bahkan 200%, saya belum berani menyebut angka Pak. Karena kita harus hitung-hitung dulu berapa. Nah saya kesulitan Pak untuk mendapatkan angka fix yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi saya hanya bisa mendapatkan angka global Pak. Kalau angka global itu ada di internet, ada di Google Pak. Tapi kalau angka rigidnya sulit saya untuk mendapatkan karena masih tertutup sekali. Mungkin itu Pak Amin bisa saya akhiri. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang sudah hadir, dan kesempatan ini tentunya saya harapkan tidak berakhir di sini. Ya, Ratu. Terima kasih. Benar sekali Pak. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua teman-teman. Karena waktu yang terbatas ya teman-teman, sayang sekali acara kita harus berakhir pada siang hari ini. Terima kasih untuk Kak Deris, Pak Dharma Wijaya, serta Kak Fadlan yang telah membersamai kita. Oke. Mungkin untuk selanjutnya sesi dokumentasi dulu. Boleh untuk teman-teman maju ke depan, kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya tulang bawang tercinta, subur tanahnya kaya hasil. Tentunya kan tadi dari acara ini kita dapat mendapatkan banyak inspirasi, tentunya mendapatkan banyak pengetahuan juga dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh orang-orang hebat yang ada di depan. Tentunya kita harapkan apa yang sudah disampaikan tadi dapat terwujud, dapat terlaksana untuk kita semua. Harapannya untuk Haji Dharma Wijaya itu ya, semoga nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, tentunya dapat menjalankan semua program-programnya seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Izin memperkenalkan diri, kita dari Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Tulang Bawang. Alhamdulillah kita telah mengikuti dialog dari Pak Dharma Wijaya dan Kak Dery serta Kak Fadlan. Dari acara yang kita dapat itu mindset kita itu berubah tentang pendidikan dan tentang pendidikan karakter kita gitu. Kalau dari Oke, baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ulan Lusti Arimdi. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan ini ada sedikit hati tergerak. Kita sebagai pemuda itu bisa untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, baik di Tulang Bawang maupun di Lampung. Harapannya untuk Pak Dharma Wijaya, semoga kedepannya ketika terpilih menjadi pemimpin Tulang Bawang itu dapat memajukan Tulang Bawang khususnya pada pendidikan. Kenapa harus pendidikan? Karena sebagai generasi muda, pendidikan adalah fondasi utama untuk melanjutkan ke pemimpin seterusnya. Jika pendidikan itu tidak ada, maka tidak ada pemimpin yang baik dan pemimpin yang hebat gitu. Ya, halo, perkenalkan saya Gunawan, mahasiswa Universitas Lampung. Kegiatan hari ini tuh seru banget ya, karena kita datang ke materi yang emang dari kuliahnya itu di luar negeri dan mau membahas pendidikan di Indonesia ini. Nah, itu mungkin harapan saya untuk kedepannya adalah kita semua bisa sama-sama
dari kegiatan ini bisa semangat belajar gitu kan. Edukasinya nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa berkuliah, impian di universitas luar negeri. Jadi ekonomi itu adalah akar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, bila ekonominya jalan, tentu juga nanti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan itu jalan. Tapi seperti yang sudah dijawab oleh Bapak Dharma Wijaya, bahwa infrastruktur itu akan mendukung ekonomi. Jadi harapan saya untuk kedepannya siapapun pemimpin di Lampung ini itu bisa memberikan infrastruktur yang baik agar nanti fasilitas pendidikan dan kesehatan terjamin di Provinsi Lampung, khususnya di daerah Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ratu Ananda Salsabila, mahasiswa dari Universitas Lampung. Senang sekali dalam acara ini saya berkesempatan hadir sebagai moderator pada acara hari ini. Semoga setelah diadakannya acara ini, dampaknya dapat memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua. Dan dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita dapat bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan membentuk pemimpin masa depan yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Deris Nagara, CEO and founder Danaya Indonesia dan lulusan dari MPA Columbia University in the City of New York. Dan alhamdulillah hari ini such an honor for me bisa menjadi salah seorang pembicara intergenerational dialogue di Tulang Bawang di Lampung. Alhamdulillahnya bisa bertemu teman-teman dari seluruh lapisan masyarakat di Lampung, khususnya di Tulang Bawang, untuk berbicara mengenai kepemimpinan dan juga pentingnya kualitas pendidikan dan pentingnya pendidikan tinggi buat masyarakat di Indonesia. Dan kita pun membahas tentang Indonesia Emas 2045 juga, bagaimana kita sebagai generasi muda bisa paham betul dan sadar pentingnya pendidikan dan juga meningkatkan kapasitas diri untuk mewujudkan mimpi dan juga membangun bangsa ini. Dan acara hari ini menurut aku sangat inspiratif banget karena dari berbagai macam generasi ya, lintas generasi untuk memberi pandangan apa sih pentingnya pendidikan dan bagaimana kita bisa membangun bangsa ini melalui kepemimpinan juga pendidikan, dan bagaimana juga kita sebagai generasi muda dan generasi sebelumnya bisa berkolaborasi bersama juga. Ada Pak Dharma Wijaya, ada Bang Fadlan dan juga ada saya sendiri untuk motivasi teman semuanya untuk bertukar pikiran bahwa pentingnya tentang capacity building, mental capacity, dan juga pemberdayaan diri dan juga pemberdayaan pemuda itu sendiri. Karena untuk Indonesia Emas 2045 diperlukan waktu dan juga kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dan juga kepentingan termasuk masyarakat itu sendiri dan generasi muda mewujudkan mimpi kita, memberdayakan dengan berbagai macam program dari pemerintah dan juga non pemerintah. Dan semangat semuanya buat anak Tulang Bawang, pemuda-pemudi bangsa Tulang Bawang. Aku sangat-sangat bangga sama kalian semua dan terima kasih sudah datang pada hari ini, dan harapan kedepannya bisa banyak sekali program-program seperti ini untuk bisa memperdayakan teman-teman semua di sini untuk mewujudkan mimpi dan membangun Tulang Bawang lebih baik lagi. Perkenalkan, saya Fadlan Satria, CEO dari Jaspik, putra daerah asli Tulang Bawang. Saya dulu besar di unit 6, merasakan kesulitan, tetapi karena berkat pendidikan, berkompetisi, itulah yang melatih saya untuk tumbuh, bisa dapat beasiswa, dan selama kuliah sudah 25 kali ke luar negeri. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, ke Lampung lagi, saya merasa ada tanggung jawab untuk membantu anak-anak muda khususnya di Tulang Bawang. Nah, makanya saya membangun yang namanya Jaspik Indonesia, tujuannya agar anak-anak muda itu semangat, dapat informasi, bisa mendapat beasiswa, bisa keliling dunia. Dan alhamdulillah selama 10 tahun terakhir kita sudah membantu 20.000 siswa dan pelajar untuk bisa belajar bahasa Inggris, ikut kompetisi nasional dan internasional, dan bisa keliling dunia juga. Sampai hari ini binaan kita di Jaspik, anak-anak daerah, anak-anak Lampung sudah ke 22 negara lebih. Ya, artinya anak-anak daerah, anak-anak muda itu bisa. Dengan cara apa? Mau mencoba, mau tampil, berani berkompetisi. Jadi pesan saya sebagai anak daerah, putra Tulang Bawang, teman-teman semua, adik-adik semua harus semangat, harus belajar, lanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, karena itu yang akan mengangkat derajat keluarga, yang insya Allah nantinya akan memberikan dampak dan perubahan untuk Provinsi Lampung tercinta, khususnya untuk Tulang Bawang. Ya, alhamdulillah hari ini saya menghadirkan orang-orang hebat ya, para mentor untuk mendapatkan beasiswa ya. Jadi mentor-mentor seperti Deris Nagara, kemudian ada juga Fadlan. Alhamdulillah juga tadi hadir dari kalangan mahasiswa ya,
dari Universitas Terbuka, dari Universitas Lampung, kemudian juga dari para pemuda yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Mereka sangat antusias sekali karena memang ini baru pertama dilakukan pelaksanaan ya, dialog tentang antar generasi. Jadi tadi itu antar generasi sebenarnya, walaupun pada akhirnya ada calon-calon pengusaha ya, pengusaha juga tadi dari IIDF ya, IIDF dan dari PII ya, PII Persatuan Pelajar Islam ya Indonesia. Nah mereka sangat antusias sekali meminta masukan dari para mentor-mentor tadi ya.